Fisioterapi. Pemotongan tumpeng ya, tidak cara inti gitu kan. Syarat bisa kali.
Dia anak-anak ikut.
Ini dalam ini. Iya, Pak. Oke, Pak. Kalau mulai udah lanjut.
Assalamualaikum, Prof. Faisal. Salam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ini sudah bersedia ngisi acara anak-anak. Bapak di Lampung, Pak? Gimana, Pak? Di Lampung. Di Lampung sekarang ya. Iya, betul. Pernah jalan ke ITERA, Pak? Pernah, Pak? Tahun yang lalu saya pertemuan dengan almarhum. Oh, ya ya. Tahun lalu, ya. Suaranya masih belum keras, Pak, belum kedengeran, masih kecil. Oh, belum ya? Hmm. Ya. Itu pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Khaliqi kulli syai'in fil alam. La syarikalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Teknologi Sumatera, Bapak Profesor Dr. Ing. Doktorandus Insinyur Mitra Jamal IT. Yang kami hormati Ketua LP3 Institut Teknologi Sumatera, Bapak Acep Furqon SSI MSI PhD. Yang kami hormati narasumber pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal PhD, Bapak Dwi Marhenyono STP MSI, Bapak Al Khairul Azrar SPI, dan Bapak Dr. M. Farzad Ahmad STMT. Yang kami hormati Pembina Keluarga Besar Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Faisal SH.MH. Yang kami hormati Bapak Pembina Ikatan Keluarga Minangkabau Institut Teknologi Sumatera, Bapak Arif Budiman SSN MSN. Yang kami hormati Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau Institut Teknologi Sumatera,
Saudara Rozi Kurniawan, serta yang kami sayangi, Uda Uni, sanak-sanak hadirin sekalian, Ikatan Keluarga Minan, dimanapun berada. Puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala nikmat dan rahmat, karena oleh karenanya kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, agar hikmatnya acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rafirma Foriza. Kepada saudara, waktu dan tempat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru wa antum wa man fil ardi jami'ah fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa Adama wa Samud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah la ya'lamuhum illallahu ja'athum rusuluhum bil bayyinat rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna
كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Sadaqallahul azim. Terjemahan Surah Ibrahim ayat 7-9. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semua mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kaummu, yaitu pada kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakannya kalamullah tadi, Allah berkati dan Allah rahmati acara kita hingga akhir acara nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk seluruh audiens dan peserta tamu undangan, kami ucapkan selamat datang di acara Disnatalis Ikatan Keluarga Minangkabau Institut Teknologi Sumatera ke-6 dengan tema Tatungkui Samu Makan Tanah, Tati Lantang Samu Makan Angin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau Institut Teknologi Sumatera kepada Saudara Rozi Kurniawan. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji beserta syukur tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Allah yang Allah magiah kesempatan untuk kita semua untuk dapat menghadiri acara Disnatalis IKM ITERA yang ke-6. Salawat berserta salam tidak lupa-lupanya awak kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, yang terhormat di siko yang pertama sekali Bapak kami, Mama kami, yaitu Bapak Rektor Institut Teknologi Sumatera, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mitra Jamal. Yang kedua, kepada Ketua LP3 ITERA, Bapak Acep Furkon, SSI, MSI, PhD. Selanjutnya kepada
Bapak narasumber, yaitu Profesor Dr. Fazli Jalal, PhD. Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Dwi Marhen Yono, SSTP MSI. Yang terhormat, Kapado Uda Khairul Asral, SPI, dari Minang Maimbau. Yang terhormat, Bapak kami, Mama kami, dari organisasi-organisasi yang ada di Lampuang, baik seperti Gebu Minang, KBSB, beserta jurai-jurainya, dan kepada Gumarang Jaya, dan yang terhormat, udah uni sanak-sanak sadonya. Baiklah, sedikit sepatah kata dari saya, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan dari kepanitiaan Disnatalis yang telah berusaha payah untuk mengadakan acara walaupun di tengah pandemi, dan harapannya walaupun dalam keadaan pandemi, IKM ITERA yang berdiri sejak tanggal 20 Oktober 2015 tetap bisa menjalankan sesuai visi misi, yaitu sebagai wadah orang-orang Minang untuk berkarya, untuk berkumpul, untuk belajar, dan tempat pulangnya mahasiswa Minang yang kuliah di ITERA, dan bagi kawan-kawan yang bukan Minang namun ingin mempelajari kebudayaan Minangkabau. Meski dalam keterbatasan, selama 6 tahun IKM ITERA tetap mengukir prestasi. Meski kita bisa dibilang baru, namun IKM ITERA alhamdulillah sampai sekarang berkat dukungan dari bapak-bapak, kawan-kawan, Uda, Uni, Sanak, Sadonya, kita dapat menjalankan suatu organisasi bersama-sama dengan berlandaskan kekeluargaan. Mungkin sekian sepatah kata dari saya. IKM ITERA rancak bana. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Pembina Ikatan Keluarga Minangkabau Institut Teknologi Sumatera kepada Bapak Arif Budiman SSN MSN. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada Zoom ini, pertama sekali kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Rektor selaku orang tua kami di ITERA dalam webinar kali ini, kemudian juga Bapak Acep Purkon sebagai lembaga LP3 gitu. Kemudian juga selamat datang kami ucapkan kepada orang tua kami juga, organisasi mahasiswa Minang di Lampung, KBSB, Bapak Profesor Faisal, dan juga Bapak Ibu narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini gitu. Untuk mempersingkat waktu, dapat kami laporkan bahwa pada saat ini anggota IKM itu Ikatan Keluarga Minang, mahasiswa yang ada di ITERA yang orang Minang itu ada sekitar 500 mahasiswa, orang lebih gitu. 500 mahasiswa yang tersebar dari berbagai daerah dan mengikuti studi di ITERA dari berbagai program studi gitu. Dan hampir merata di setiap program studi ada mahasiswa dari IKM gitu. Dan webinar kali ini adalah salah satu rangkaian acara puncak dari Dies Natalis IKM ITERA yang ke-6. Dan sebagai organisasi mahasiswa yang ada di ITERA, kami di IKM ingin ikut ambil bagian dalam rangka mensukseskan visi ITERA, yaitu membangun Sumatera ke depan gitu.
dengan cara membuka wacana terkait dengan Sustainable Development Goals yang ada di Sumatera, khususnya terkait bagaimana peran dari kita sebagai mahasiswa-mahasiswa yang dari Minang yang ada di ITERA ikut terlibat dalam membangun Sumatera ke depan gitu. Nah, salah satu cara yang kami lakukan di IKM yaitu mengambil momentum dengan menggelar kegiatan webinar pada pagi hari ini gitu. Kami berharap nanti dari pembicaraan webinar kali ini dari Profesor Fasli, dari Bapak Marhen Yono, dari Bapak Khairul Asral, dan yang dimoderatori oleh Bapak Ferzad bisa memberikan insight baik buat kami di IKM, mungkin sebagai masukan buat kami merumuskan program kerja yang lebih detail lagi dalam membangun Sumatera dalam konteks kegiatan kemahasiswaan gitu. Tentunya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu. Dan dapat juga kami laporkan di tahun ini kami juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan khususnya yang dilaksanakan di Sumatera Barat ya, karena memang kami dari organisasi Sumatera Barat, yaitu kemarin kami terlibat dalam kegiatan-kegiatan pariwisata di Kabupaten dan Kota Pariaman gitu. Ikut terlibat di situ gitu, membangun atmosfer dan ekosistem kepariwisataan di Sumatera Barat khususnya di Pariaman gitu. Dan webinar ini kami berharap banyak masukan nantinya yang bisa kami rumuskan dalam program-program kerja kawan-kawan di IKM ITERA gitu. Mungkin itu saja yang kami dapat laporkan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu narasumber yang bersedia dan berkenan hadir pada webinar kali ini. Demikian, mohon maaf salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari pembina Keluarga Besar Sumatera Barat yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Faisal SH MH. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dalam acara seminar dalam rangka Dies Natalis IKM yang ke-6. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Prof. Mitra Jamal, Rektor ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Yang terhormat Bapak Asep Turkon, PhD. Yang terhormat para narasumber, di antaranya Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal, yang terhormat pembina IKM ITERA, yang terhormat Ketua Ikatan Keluarga Minang ITERA, dan adik-adik anggota Ikatan Keluarga Minang yang kami hormati di ITERA. Kami atas nama KBSB mengucapkan terima kasih telah diundang oleh IKM dalam rangka Dies Natalis yang ke-6. IKM ini bagi KBSB Provinsi Lampung sebenarnya sudah tidak asing lagi. Banyak dalam event-event tertentu Keluarga Besar Sumatera Barat yang berada di Provinsi Lampung juga melibatkan IKM dalam kegiatan-kegiatan kami selama ini. Kegiatan seminar pada hari ini, saya rasa ini seminar yang sangat bagus dengan temanya yang Sustainable Development tadi, yang mana ini sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah
aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia ya, dalam rangka mengakhiri kemiskinan ya, mungkin tidak judulnya mengakhiri kemiskinan, mungkin kalau kita cukuplah bisa mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan miskin. Dia juga di samping itu juga melindungi lingkungan. Nah, ini tema yang sangat bagus. Tinggal lagi apa langkah-langkah yang bisa kita ambil dari tema ini. Terutama mengurangi kemiskinan. Kedua, melindungi lingkungan. Ketiga, mengurangi kesenjangan di antara sesama masyarakat yang ada di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, kami yakin adik-adik di IKM ini bisa menyesuaikan program kerjanya sesuai dengan tema yang diusung pada hari ini. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sangat mendukung program IKM selanjutnya selama kami bisa diberitahu dan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Minang pada khususnya masyarakat umum pada umumnya. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua LP3 Institut Teknologi Sumatera kepada Bapak Asep Purkon, SSI MSI PhD, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor ITERA, Profesor Mitra Jamal. Yang saya hormati kedua pembicara, Bapak Profesor Pasli Jalal, dan juga Bapak Dwi Marhen Yono, serta Pak Al-Khairul Asraf. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ketua IKM, ya, Mas siapa harus apa istilahnya, udah ya panggilannya, Rozi Kurniawan, kemudian pembina IKM Pak Arif Budiman, serta pembina KBSB ya Pak Faisal. Terima kasih. LPPM menyambut gembira kegiatan ini ya, dan materi yang disampaikan memang sangat relevan, amat sangat relevan. Ya. Peranan generasi muda Minangkabau dalam menyukseskan SDGs. Saya pikir generasi muda harus memperbincangkan hal-hal seperti ini, gitu ya. Ini bukan sesuatu yang diteorikan, tapi memang dilaksanakan sehari-hari. Bahkan mungkin sebenarnya pelaksanaannya sudah dilaksanakan sehari-hari. Tapi memang harus dikelola secara sistematis sehingga menjadi bagian besar Indonesia. Gitu ya. Anak-anak muda inilah yang sebetulnya sangat merubah landscape dunia. Ya. Saya mungkin anak-anak muda zaman dulu ya yang sangat menginspirasi para founding father kita ya, misalnya sangat banyak sekali para pahlawan dari wilayah Sumatera Barat ya, terutama proklamator Bung Hatta, kemudian Sultan Syahrir ya, Ki Haji Agus Salim ya, orang-orang besar yang mampu memperbincangkan hal-hal besar gitu ya. Jadi apa? Nama Bapak aja Be, atau ada Kadis ya? Kemarin aja. Ya, kemudian bagaimana sebelum merdeka aja memperbincangkan bagaimana Indonesia merdeka ya. Pada saat itu mungkin ditertawakan ya. Pada saat itu mungkin ditertawakan. Bagaimana mungkin ya pulang ke Indonesia aja tidak punya apa-apa gitu kan ya.
tapi memperbincangkan hal-hal besar. Karena apa? Karena kita punya visioner. Jadi saya berharap memang para mahasiswa ini punya misi besar, punya visi besar, ya. Kemudian di-inline-kan secara bersama-sama, ya. Jadi saya sangat menyambut gembira kalau para mahasiswa sudah membincangkan masalah SDGs ini, karena ini harus dibantu, ya. Pemerintah sudah punya komitmen, siapa pelaksanaannya, yaitu masyarakat semua, gitu ya. Salah satunya ya tentu mahasiswa ini, ya. Jadi jangan underestimate bahwa usia itu ini baru mahasiswa, kan enggak. Para pemimpin kita zaman dulu itu usianya masih sangat muda-muda, gitu ya. Pahlawan Bandung misalnya Muhammad Toha umur 18 tahun baru keluar SMA, gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa ini berada di golden age, ya, masa keemasan. Para pemenang Nobel juga kebanyakan usianya 20 sampai 30, ya, dapat hasilnya tuh. Jadi memang golden age. Baru waktu tunggunya 20-30 tahun kemudian. Nah, tema ini sangat penting sekali. Kalau para pemuda ini, ya, para mahasiswa terutama, ya, punya visi-visi besar, otomatis kita merencanakan langkah-langkah kecilnya itu seperti apa, ya. Dari dream, dari impian ke habit, ya. Amalan hariannya apa supaya bisa mencapai ke sana, gitu ya. Nah, ini sangat sesuai juga dengan ITERA Por Sumatera. Nanti Pak Rektor mungkin akan menjelaskan sangat panjang lebar, mengingatkan kembali, juga para pembicara nanti mengingatkannya, bahwa keberadaan ITERA sebagai percepatan teknologi di Sumatera, ya. Jadi ITERA Por Sumatera, percepatan teknologi bagaimana itu bisa dikembangkan. Dan sekali lagi teknologi untuk inovasi, kemudian juga untuk kesejahteraan, ya. Jadi bukan hanya teknologi as teknologi, gitu ya, tapi teknologi sebagai bagaimana itu percepatan titik-titik pertumbuhan ekonomi di Sumatera, gitu ya, menjadi sangat penting sekali. Dengan segala kekayaan mega biodiversitasnya. Kebayang ya waktu Korea dulu lebih miskin dari Indonesia barangkali, ya, tapi mereka membangun. Jadi mereka tidak pernah sumber daya alam juga nggak ada. Kita sudah sangat luar biasa. Bagaimana merubah yang terpenting itu di SDM-nya, gitu ya. Dan kita punya kekuatan itu. Dan bagaimana juga teknologi itu di drive-nya juga dari budaya juga ternyata, ya. Apa Jepang waktu pertama kali memperkenalkan teknologi di sini kan dengan budaya juga, ya. Film Oshin lah, film apa gitu, ya. Sama seperti jualan Korea saat ini, gitu ya. Bagaimana memperkenalkan drama Koreanya, K-pop-nya, baru jualan Samsung, LG dan sebagainya. Saya pikir ini sangat relevan buat adik-adik mahasiswa, ya, bahwa kalau kita mengembangkan teknologi itu tidak terlepas dari budaya. Jadi, dan ini sangat kekuatan kita, budaya yang sangat luar biasa, ya, termasuk yang berurat berakar seperti Minangkabau seperti ini, ya. Itu akan sangat mempercepat difusi dari teknologi, juga jualan inovasi, gitu ya, seperti itu. Nah, ITERA sudah memperkenalkan hal itu, dimulai dari mandiri energi. Kita punya solar panel, ya, kita sebutnya solar farm, ya, jadi penambak solar, gitu ya, penambak solar. Jadi penambak surya, ya, surya matahari. Kemudian yang lain-lain, ya, ITERA juga terkenal kepeloporannya, banyak prodi-prodi baru itu di drive di ITERA dari bottom up, ya, kebutuhan Sumatera, ya, prodi perkeretapian pertama, ya, kemudian sains data juga yang pertama di Sumatera dan lain-lain, teknologi kosmetik dan segalanya. Saya kira ini menjadi sangat penting. Dan hal lain misalkan 17 amanat SDGs itu yang tadi sempat disinggung masalah kemiskinan, gitu, kemudian quality education ini juga sangat penting, ya. Kemudian clean and water sanitation, tim kita ada terkait yang nomor 6 ini juga, ya, ternyata bicara sanitasi itu mendongkrak pertumbuhan ekonomi juga, ya, sampai 8% dan sebagainya. Saya pikir itu angka-angka yang sangat menarik, bahwa itu bukan cost center tapi profit center seperti. Kemudian renewable energy, ya, amanat nomor 7 itu renewable energy, dan ITERA sudah melaksanakan sekarang, ya, mulai dari mandiri energi, ya, dengan sel surya, kemudian sebentar lagi wind turbine dengan Salmon Center-nya, ya. Nah, kita juga harus berpikir masalah Sumatera itu masalah stunting, ya. Kalau kita ingin maju, memang mungkin bergeser, ya, dari generasi karbo, mungkin mulai bergeser sedikit-sedikit aja tidak apa-apa ke generasi protein. Ya, bagaimana ada mahasiswa supaya berpikir, ya, food pesta itu bukan masalah karbonya, ya, tapi juga masalah protein ini sangat penting untuk pencegahan stunting. Jadi diarahkan riset-risetnya juga mengarah ke sana, ya, energi dan sebagainya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat, ya,
tadi satu paket ya, budaya, kemudian karena budaya dia juga jadi memelihara ekosistem, memelihara mega biodiversitas. Jangan sampai kita keasikan tapi sekitar kita mulai punah. Badak Sumatera, kebayang ya, dijual per gramnya itu luar biasa mahal sehingga kalah teknologi kejar-kejaran dengan para pemburu liar misalkan ya, yang mereka bisa investasi remote sensingnya, helikopter atau dan sebagainya. Kemudian kan bagaimana kita aja yang anak-anak muda suka terpukau sama drakor atau K-pop, ya, padahal kita luar biasa. Di Korea kan tidak ada misalkan gunung api, ya, ngelihat ke kita tuh wah histeris sekali, ya, ada kawah gunung, ya kan. Harimau nggak ada, kita udah di sekitar kita ada harimau, ada gajah Sumatera, ada badak Sumatera. Saya suka teringat-ingat pembicaraan dengan beberapa ini ya. Jangan-jangan di akhirat tuh kita bukan ditanya masalah sholatnya seperti apa gitu, tapi kita dikasih amanat ini di tempat ini, jangan sampai badaknya punah gitu ya, gajahnya punah gitu. Nanti ditanya juga jangan-jangannya dilahirkan di situ, tapi apa kontribusinya ke situ gitu ya. Saya pikir 17 amanat ini menjadi penting dan sangat menyambut baik kalau sudah diperbincangkan sejak awal di mahasiswa dan melangkah langkah kecilnya ya. Bagaimana sekarang sampai 2030 misalkan dari sanitasi bantunya seperti apa, itu ada banyak program sekali di LPPM, yaitu KKN ya, kita tiap ini 2000 mahasiswa tiap tahun dikirim. Kemudian ada Purino 14, adik-adik mahasiswa silahkan bergabung dan jangan underestimate, wah saya levelnya sih bukan seperti, enggak, anak-anak ITERA ini anak-anak terkenal ya dengan kepeloporan, silahkan mau ditertawakan nggak apa-apa, kita punya impian besar untuk itu ya, dan sini terbukti dalam 7 tahun ITERA ini kita melompat ya cukup jauh, lompatan kuantum yang luar biasa. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat Dies Natalis yang ke-7. Tadi IKM Rancak Bana ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Rektor Institut Teknologi Sumatera kepada Bapak Profesor Dr. Ing. Dr. Andes Insinyur Mitra Jamal IPU. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Yang saya hormati Bapak Profesor Faisal dari KBSB, Profesor Fasli Jalal, ini pembicara, kemudian Bapak Dwi Marhan, Pak Khairul Asrar, tim panitia, Ketua LPPM Pak Acep Purkon dan tim, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini UKM ITERA ya, UKM ITERA berusia 6 tahun, jadi tidak setahun dari usia ITERA. 6 tahun, dalam 6 tahun ini saya lihat kegiatannya sudah sangat baik sekali ya, dan hubungan dengan Nini Mama di Sumatera Barat juga bagus ya, tadi Pak Faisal sebut. Nah, saya kira ini bagus sekali ya, apalagi tema sekarang ini tentang peningkatan pensuksesan SDGs. Nah, seperti diketahui ITERA juga pada tahun ini mendeklarasikan SDGs ITERA. Ya, kita mendukung program pemerintah dalam SDGs ada 17, tapi mungkin kita fokus saat ini pertama ke energi ya. Dan juga untuk sarana prasarana transportasi ini Pak Purkon nanti ini dengan metode asadanya kita ingin membantu pemerintah dalam kaitan ini. Dan memang SDGs ini nggak akan jalan tanpa dukungan dari
semua pihak. Ya, jadi saya sangat mendukung sekali inisiatif dari adik-adik UKM ITERA ini ya untuk menjadikan SDGs sebagai salah satu topik ya untuk tahun ini. Tadi dari Pak Ajat sudah banyak sekali ya, saya nggak akan menambahkan lagi, udah cukup banyak itu dan sudah ini. Tapi satu poin yang saya kira perlu kita tekankan ya, jadi di dalam membangun ya, jadi memang ITERA ini mahasiswanya dari seluruh Pulau Sumatera ya dan juga Jawa, tapi umumnya dari yang dari Sumatera itu kita harapkan akan membangun daerahnya. Artinya adik-adik yang dari Minang ini akan membangun Sumatera Barat ya utamanya. Nah, salah satu yang mungkin bisa diterapkan lebih dalam lagi adalah program MBKM. Ya, jadi mungkin nanti adik-adik bisa mengambil katakanlah MBKM 2 semester untuk melihat permasalahan yang ada di Sumatera Barat, kemudian apa yang bisa dibantu di situ. Ya, jadi ngambil 2 semester, melihat permasalahan, nanti begitu selesai itu langsung melanjutkan. Nah, ini akan lebih besar dampaknya ya bagi pembangunan daerah ya, dan juga nanti adik-adik juga langsung membangun. Nah, saya kira ini kita manfaatkan sekali program MBKM dari Mas Menteri ya, di mana mahasiswa itu punya hak ya, berhak untuk mengambil kuliah 2 semester di luar perguruan tinggi. Ya, dalam kaitan ini, kalau yang dari Sumatera Barat, kalau ingin membangun Sumatera Barat, itu saya kira memang tepat sekali ya, 2 semester di sana, dilihat nanti permasalahan-permasalahan apa yang menjadi yang perlu diselesaikan. Jadi ngambil di situ 2 semester, nah nanti langsung membangun. Dan ini saya kira akan lebih cepat di dalam membangun daerah. Ya, dan kami dari ITERA ya, kami berprinsip bahwa harus di setiap kabupaten itu harus ada alumni ITERA ya, di seluruh Sumatera ini. Dengan demikian visi misi ITERA yang dibebankan oleh pemerintah ya kepada ITERA yaitu membangun Sumatera dengan tagline kita ITERA untuk Sumatera dan Indonesia. Ya, jadi kita playground kita di Sumatera, nanti hasilnya bisa dikembangkan lagi untuk Indonesia. Nah, saya tadi sudah dengar ya, jadi ada usaha-usaha dari mahasiswa untuk membangun Sumatera, misalnya sekarang dalam pariwisata. Nah, saya kira Sumatera Barat banyak sekali yang bisa digali, ya bisa ditingkatkan. Ya, terutama kan masyarakat Minang terkenal sekali dengan keakrabannya ya, yang di luar Sumatera Barat itu hampir setiap tahun semuanya itu suka kembali ya. Nah, ini saya kira momentum yang baik ya, termasuk juga 500 lebih ya anggota UKM Minang IKM ini ada 500 lebih, dan saya kira itu suatu jumlah yang sangat signifikan. Ya, saya kira kalau ini fokus di dalam membangun Sumatera Barat ya, ini akan sangat besar kontribusinya. Ya, tentunya ini adalah salah satu daripada juga tugas ITERA. Nah, jadi dari saya mendukung sekali kegiatan ini. Semoga kerjasama dengan Sumatera Barat ya, ikatan batin dengan Sumatera Barat. Kebetulan saya juga dari sana, hanya istilahnya saya orang Sumatera Barat orang swasta istilahnya, karena memang lahir dan besarnya di Jakarta. Tapi keinginan untuk membangun daerah itu tetap ada. Buktinya saya kira banyak juga membantu adik-adik dari Sumatera Barat membimbing yang dari S3, S2, dan S1. Nah, akhir kata saya dukung sekali kegiatan ini dan dilanjutkan. Dan satu lagi ya, coba manfaatkan program MBKM. Ya, kebetulan kami di ITERA
sudah kurikulumnya sudah berbasis MBKM, jadi tinggal dimanfaatkan. Dan tentunya dari Pak Aceh Purkon dari LPPM akan mendukung, ya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini akan didukung. Dan kita punya program KKN, ya KKN juga sekarang arahnya bagaimana untuk membangun Sumatera. Kemarin sudah ke Lampung, nah mungkin dikembangkan lagi sayapnya Pak Asep ya untuk daerah lain, salah satunya Sumatera Barat. Ya, satu yang saya kira Sumatera Barat itu yang mungkin juga dari kami teras ingin sekali itu Pak Acep, peternakan sapi ya di daerah Sumatera Barat itu yang jadi percontohan. Nah, ini mungkin bisa kita kerjasama karena kami juga berencana untuk mengembangkan bagaimana peternakan itu kita kembangkan. Nah, ini jadi kita Ketua IKM-nya besok ketemu, Pak. Oh iya. Di eksekusi. Nah, itu Pak Acep, itu jadi kita lihat itu daerah apa namanya, lupa saya namanya daerah. Itu jadi mana yang sudah baik di sana mungkin bisa diadop di Tera, atau sebaliknya Tera akan membangun yang belum jalan. Ya, misalnya tadi konsep Kasarda itu juga bagus sekali. Ya. Dan Sumatera Barat daerahnya luas dan ini banyak yang bisa kita kembangkan. Saya kira itu saja dari saya dan selamat berpria ya dan merayakan Dies Natalis yang ke-6. Semoga semua berjalan baik dan nanti ke depan hasilnya berbuah dengan lebih baik lagi. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penampilan tari gelombang dari mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Minangkabau Institut Teknologi Sumatera. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya, pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur terhadap 6 tahun IKM Institut Teknologi Sumatera. Seminar menunjukkan bukti. Ikut tanya orang lain atau aja kau lain mata bukti no harus screenshot. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Boy Setiawan. Kepada saudara, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita bersama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah dan akan kita laksanakan selalu mendapat rahmat, hidayah dan keridhaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tidak henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Kiranya Engkau memberikan barakah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai. Kami yang Maha Bijaksana, pada perjalanan IKM ITERA yang mencapai usia ke-6, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, serta berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu. Tanamkan sifat kasih dan sayang-Mu kepada kami semua, rasa persatuan dan kesatuan persaudaraan di antara kami agar tetap terjalin utuh. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridha dan berkah-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di depan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah yang Maha Pemberi, berilah taufik-Mu kepada para pemimpin kami. Semoga selalu menjadi suri tauladan bagi kami, yang selalu membimbing dan mengembi menuju cita-cita yang Engkau ridai. Berikanlah kepada kami sebuah kesadaran untuk senantiasa berkembang dalam proses pendidikan.
Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pimpin-pimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita masuki acara webinar kita pada hari ini yang akan dipimpin oleh moderator kita, yakni Bapak Dr. N. Ferzat Ahmad, STMT. Kepada Bapak Ferzat Ahmad selaku moderator acara kami persilahkan. Baik, terima kasih MC Mbak Khairunisa. Apakah suara saya kedengaran dengan baik? Terdengar dengan baik, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada semua panitia, kepada IKM Minang ITERA, Ikatan Keluarga Minang ITERA, di mana di sini saya diberi kesempatan untuk moderator pada acara webinar dengan judul Peranan Generasi Muda Minangkabau dalam Menyukseskan SDG. Ya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Ferzat Ahmad. Saya dari Prodi Teknik Kimia. Saya biasa dipanggil Zeto. Ya. Tadi di awal acara MC memberikan sebuah pantun. Di sini juga saya bisa izin menginformasikan pantun juga ini. Langit galok, hujan rinai, balari amak maangke baju. Sabalun acara ko kita mulai, labia rancak kita baca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pai baburu mandapek ruso, ruso dijual kapasa baso. Selamat datang peserta kasadonyo. Selamat basuwo di webinar IKM Kitoko. Pai baralek kasimpang kanan, baralek dari orang Sumando. Dek wakatu tarui bajalan, ancak acaro kita mulai sajo. Oke, acara pagi ini agak sedikit lebih hangat dari tadi, agak serius terus ini. Ya, kita mulai. Kita punya 3 moderator, tiga pemateri. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Faslil Jalal, SPGK PhD. Beliau ini adalah Rektor Universitas Yarsi. Yang kedua adalah Dwi Marhenyono, SSTP, MSI, dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman. Yang ketiga adalah Pak Al-Khairul Asrar. Baik, ketentuan kita setiap pemateri kita berikan kesempatan sekitar 35 menit. Selanjutnya kita selingi dengan diskusi tanya jawab kira-kira 15 menit, atau nanti kita bisa sesuaikan dengan jadwal yang waktu yang tersedia nantinya. Baiklah, saya izin membacakan terlebih dahulu. Pertama, pemateri kita adalah Profesor Dr. Haji Faslil Jalal, PhD. Maaf, Pak Profesor Faslil Jalal, apakah sudah bergabung dengan kita? Sudah, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak. Udah Zeto ya. Oke, betul Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Kabar Pak? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah kelihatan ini, maaf panitia. Ini saya. Sudah terlihat. Oke, baik. Izin Prof memperkenalkan atau membacakan sedikit CV-nya. Saya sangat menarik ini pemateri kita, Rektor Universitas Yarsi, di mana beliau lahir di Padang Panjang 1 September 1953. Jabatan beliau sebagai Rektor Universitas Yarsi. Pendidikan beliau di sini sangat-sangat bagus kalau menurut saya.
dari Universitas Andalas Padang dari Fakultas Kedokteran 1981, kemudian mendapat gelar PhD beliau dari Ilmu Gizi Masyarakat dari program dari Universitas Cornell Ithaca New York pada tahun 1991. Kemudian riwayat pekerjaan beliau, Rektor Universitas Yarsi dari 2019 sampai sekarang, pernah menjabat sebagai Kepala BKKBN 2013 sampai dengan 2015, Wakil Menteri Pendidikan Nasional, dan berbagai jabatan sebelum-sebelumnya. Ini kita sangat bangga sama beliau, Putra Minang. Alhamdulillah cukup karir beliau sangat bagus di tingkat nasional. Kemudian penghargaan, tanda penghargaan Bintang Maha Putra Utama dari Pemerintahan Indonesia tahun 2014, penerima pertama Henry Kaufman Prize dari Institute International Education Amerika pada tahun 2011, dan berbagai penghargaan di sini mungkin kalau ditulis bisa 3 jam untuk menyampaikan penghargaan Profesor Fazli Jalal ini. Itu baik, itu saja sedikit CV beliau yang perlu saya sampaikan. Kemudian kita bisa masuk ke acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Profesor Dr. Fazli Jalal. Waktu dan tempat lebih kurang 35 menit, Prof. Baik. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bentar, Mas saya Zeto. stop dulu. Iya, Pak. Udah Siap. Zeto ya, udah Zeto. Betul, Pak. Udah uni-uni kawan-kawan semua yang saya hormati. Tolong di share screen saya dibuka ya, saya share screen sendiri ya, tolong panitia. Jadi pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ini belum diberikan juga kesempatan screen sharing ini, udah Zeto, tolong diberitahu panitia. Baik Pak, sebentar ya. Mungkin MC atau panitia lain? Ya. Jadi sebentar ya Pak. Ya, kawan-kawan semua yang saya hormati, pertama-tama terima kasih atas kesempatan ini ya. Saya sudah lama berkontak walaupun dengan WA dengan teman-teman di IKM ITERA. Saya bangga juga dengan perkembangan di ITERA karena sejak dari Dirjen Dikti dulu saya ikutlah cawe-cawe bagaimana kita mengembangkan 2 perguruan tinggi setara ITB dan ITS itu di Sumatera 1, di Kalimantan 1 ya. Iya Pak, betul. Di Sumatera ini adalah ITERA yang memang diampu banyak oleh teman-teman kita dari ITB ya. Iya, dan Pak. kemudian ada berkembang dan mudah-mudahan tidak berapa lama lagi dia akan mensejajarkan diri ya. Amin Pak. ITB dan ITS ini ya. Baik Pak. Untuk itu dulu ada Tommy ya, saya lihat juga ada dalam forum ini yang dulu berhubungan. Ada Diki Chandra dan Farel ya yang berhubungan. Iya. Ini apanya masih di disable ini screen sharingnya. Gimana panitia nih? Pas Anda bisa, udah. Baik. Jadi dalam waktu yang 33 menit lagi ini, saya akan menyampaikan hal yang dimintakan, tapi saya rubah judul sedikit. Saya bicara peran energi terbarukan ini, karena ini ahlinya ada semua di sini. Tapi saya lebih banyak melihat bagaimana energi secara umum dan terutama peran energi terbarukan bisa mendukung pembangunan sumber daya manusia. Ya. Kita tahu bahwa SDGs itu ditetapkan oleh semua kepala negara yang hadir dalam sidang PBB tahun 2015. Mereka bertekad pada tahun 2030 nanti ada 17 goals ya, atau tujuan besar yang disebut dengan Sustainable Development Goals ya, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Yaitu diharapkan pada tahun 2015 nanti ya, kalau kita lihat tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kemiskinan, orang hidup lebih sehat dan sejahtera, pendidikan diakses oleh semua anak bangsa dan berkualitas, kemudian kesetaraan gender dalam berbagai dimensi, sumber air bersih dan sanitasi yang memadai untuk hidup sehat ya,
Dan kemudian ini yang kita bahas hari ini, bagaimana clean energy ya, tapi juga sustainable ya. Jadi dia affordable, mampu diakses, sustainable, dan juga dia clean. Nah, baru nanti serangkaian yang lain yang kalau kita lihat dari pembagian besarnya sebetulnya adalah pilar sosial. Di sini ada 5 tujuan, 40 target, dan 77 indikator. Jadi teman-teman yang ingin mendalami nanti, itu tidak cukup hanya mengenal 17 goal saja, kejar apa itu targetnya, dan apa indikator yang akan kita monitor sampai tahun 2030 nanti. Nah, untuk pilar sosial ini, goals pertama tanpa kemiskinan tadi ya, kemudian goals kedua tanpa kelaparan termasuk stunting itu diturunkan 40%, kemudian goals ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan kemudian juga goals ketujuh ya yang berhubungan dengan energi terbarukan ya, dan kemudian ada pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi ya, kemudian industri dan inovasi ya dalam bidang industri dan berbagai dukungan infrastruktur, kesenjangan antara yang kaya dan miskin bisa dikurangi, antara daerah maju dengan daerah yang baru berkembang bisa dipersempit gitu ya. Dan kemudian tentu bagaimana tadi saya sebutkan di bidang lingkungan ada air bersih, ada kota yang ramah untuk bisa ramah bagi pemukimnya ya. Kemudian bagaimana upaya kita untuk menjaga agar konsumsi kita itu tidak berlebihan, yang bisa didukung juga oleh alam ini yang makin ringkih, yang harusnya kita berikan atau kita turunkan kepada anak cucu kita harusnya dalam kondisi yang lebih baik gitu ya. Dan kemudian penanganan perubahan iklim, baru ekosistem di laut dan di darat, yang pada akhirnya bagaimana kerjasama di antara berbagai pihak ya, baik di antara negara maupun antara di dalam negara masing-masing, antara pemerintah dengan akademisi, dengan dunia usaha, dengan civil society dan dengan media. Jadi karena itu SDGs ini jauh lebih inklusif dibandingkan dengan MDGs yang dulu dari tahun 2000 ke 2015. Nah, selain dari kita harus menunjukkan keseriusan kita mencapai SDGs ini, kita juga punya target besar ya sebagai bangsa. Kita ingin pada satu abad Indonesia merdeka nanti ya tahun 2045 kita akan menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia. Sebentar lagi presiden kita akan menjadi presiden dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Duduk beliau di meja, di kepala meja gitu ya. Di kiri kanannya nanti ada presiden Amerika, ada kanselir Jerman, ada perdana menteri Cina, ada perdana menteri India, Jepang, dan seterusnya dipimpin oleh presiden kita. Betapa bangganya kita. Apalagi kalau tahun 2045 nanti itu pendapatan per kapita kita sudah diperkirakan sekitar $30.000 per orang per tahun. Jadi kalau kita rupiahkan kasarnya saja 450 juta per orang per tahun. Kalau kita bagi 12 masih lebih dari 40 juta. Rata-rata pendapatan penduduk Indonesia rata-ratanya 40 juta per orang per bulan. Nah, sanda itu. Nah, ini akan disumbangkan oleh 319 juta, dan karena itu ekonominya harus bertumpu kepada ekonomi yang diberikan oleh nilai tambah dan inovasi dan kreativitas, tidak lagi menjual kayu, menjual batu bara, menjual minyak, menjual emas, tembaga ya. Itu semua sudah masa lalu karena nanti semua akan diolah dulu dan kita akan berganti dari sumber daya alam yang tidak terbarukan kepada sumber-sumber yang lebih terbarukan dan juga lahir dari inovasi dan kreativitas. Karena itu prasyarat utamanya adalah kualitas sumber daya manusia. Kita juga menghadapi peluang ya, topik ketiga yang akan berkaitan nanti dengan energi baru dan terbarukan ini adalah Indonesia sedang menjalani sebuah periode yang hanya satu kali terjadi dalam sejarah sebuah bangsa yang disebut dengan periode bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Yaitu satu kondisi di mana penduduk di negara tersebut yang usia kerja
sampai 64 tahun itu 2 kali lebih banyak, lebih dari 2 kali jumlahnya dibandingkan dengan anak-anak yang belum bekerja atau belum produktif 0 sampai 14 tahun atau lansia 65 tahun ke atas yang dianggap sudah selesai produktivitasnya. Jadi kalau anak-anak dan lansia ini dijumlahkan dan jumlahnya kurang dari separuh dari total usia angkatan kerja, maka kita disebut memasuki periode bonus demografi. Dan itu sudah kita mulai tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah akan berjalan sampai 2045 nanti. Ya. Dan kalau kita lihat untuk angkatan kerja, apa artinya? Tahun 1950 usia angkatan kerja kita itu masih di bawah 50 juta. Pada puncak bonus demografi ini 2035 lebih kurang gitu ya. Itu kita akan punya 205 juta angkatan kerja. Pada saat Eropa menua, Amerika menua, Australia menua, Jepang apalagi 1 dari 4 orang Jepang berumur di atas 65 tahun sekarang ya. Sekarang ya. Dan kita sedang menikmati jumlah angkatan kerja. Tapi syaratnya kalau mereka ini bisa betul-betul berkualitas, dan karena itu dia sehat, dia terdidik, dia punya etos kerja, dan inilah yang akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan juga perempuan-perempuan, pertama sebagian yang cukup besar hadir pada forum ini, mereka semakin terdidik, mereka merebut berbagai prestasi, kejuaraan-kejuaraan, banyak dibabat oleh para perempuan kita, mereka makin berdaya, tapi tingkat partisipasi angkatan kerjanya masih rendah. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki udah di atas 80%, perempuan masih 50%. Padahal perempuan lebih sedikit separuh daripada total angkatan kerja, dan mereka makin terdidik, dan mereka makin canggih cara berpikirnya. Dan harusnya peluang kerja mereka bisa meningkat. Kalau kita naikkan 15% saja dari 50% menjadi 65%, berarti kita harus membuka 15 juta lapangan kerja baru bagi perempuan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Apakah itu dengan bekerja dari rumah, bekerja berdasarkan kontrak, bekerja part-time hanya hari-hari tertentu karena tidak mau mengganggu tugas mereka membesarkan anak, apalagi untuk tumbuh kembang anak. Sekarang peran parenting ini sangat-sangat vital, dan juga tetap bisa bekerja melalui kontrak-kontrak atau menggunakan e-marketing ya, dan seterusnya. Dan mari ini kita upayakan. Dan untuk mencek bagaimana kesiapan sebuah negara untuk bisa bersaing pada masa depan, Bank Dunia mengembangkan sebuah indikator disebut dengan Human Capital Index. Ini adalah merupakan perbaikan dari Human Development Index atau HDI atau IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kalau Human Capital Index ini merupakan hasil penelitian dari Bank Dunia yang sudah lama dia lakukan, dan kemudian ini menggambarkan tingkat kesehatan dan tingkat hasil belajar anak-anak yang akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mereka, baik individu maupun negara, secara keseluruhan pada waktu mereka berumur 18 tahun, mulai 18 tahun, dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini ada 3 komponen. Pertama adalah survival ya. Survival itu menguji kalau 1000 anak yang lahir, berapa yang masih tetap bertahan hidup pada umur 5 tahun. Nah, di Singapura dari 1000 yang lahir, 3 meninggal dalam perjalanan. Di Vietnam 21 ya. Di Malaysia 18, 8. Dan kemudian di Thailand 10, di kita 25 orang. 25 orang dari 1000 anak kita yang lahir tidak mencapai umur 5 tahunnya. Kemudian komponen kedua adalah bersekolah. Di sini dilihat harapan rata-rata lama bersekolah, berapa lama kita harapkan dia bersekolah, dan kemudian bagaimana tes skor yang menggambarkan mutu pendidikan. Nah, mutu untuk pertama kali masuk dalam indikator ini.
dulu di MDGs itu tidak masuk ya. Di IPM tidak masuk. Maka mutu ini menjadi penting dan mutu itu digambarkan oleh hasil tes internasional yang disebut dengan PISA, Program for International Student Assessment. Nah, dalam konteks ini kita memang agak tertinggal ya. Kalau di rata-rata lama bersekolah kita hanya tertinggal dari Singapura, yang lainnya hampir sama lah dengan kita. Tapi dalam tes skor kita jauh tertinggal. Pada saat Singapura sudah mencapai 581, Vietnam negara yang dulu lama di bawah kita selalu, sekarang menyalip, dia udah mendekati rata-rata negara maju 519, kita masih tertati-tati di skor komposit untuk membaca, untuk IPA, untuk sains. Yang ketiga ilmu ini memang bisa dibandingkan secara internasional. Nah, skor kita itu, skor kompositnya masih 403. Nah, kemudian dari komponen health, di sini dilihat berapa banyak anak-anak yang sudah lewat 5 tahun tadi bisa melewati usia 60 ya. Masih hidup dari 15 sampai 60 itu dia selesaikan, dan melesaikan sampai umur 60 tahun itu kita ternyata cukup banyak ya. 172 orang meninggal di dalam fase ini ya. Nah, yang terbesar yang membuat kita tertati dalam indikator ini adalah stunting. Jadi masih sepertiga dari anak-anak kita itu tidak tumbuh dengan baik karena gangguan gizi. Kurangnya asupan gizi, berulangnya infeksi, dan kurangnya pengasuhan. Nah, karena itu indikator kita ini berada pada posisi ya yang ke-87 dari lebih 100 negara yang dikumpulkan oleh PBB. Nah, anak Indonesia yang lahir saat ini, jadi kalau ada anak Indonesia 4,5 juta lahir tahun ini, itu kalau kita tidak melakukan perbaikan-perbaikan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, mereka hanya akan mencapai kapasitas maksimalnya hanya 53%, separuh udah direnggut oleh pendidikan yang kurang baik, kesehatan yang kurang baik tadi. Ya, jadi karena itu kita tidak ingin ini terjadi. Kita ingin mendekati Singapura yang sudah hampir 90% dari anak-anak Singapura yang lahir saat ini itu akan mencapai 90% dari kapasitas maksimalnya. Kalau kita lihat di sini ya, dari sekian banyak negara masih ada negara-negara di bawah kita ya yang rankingnya, tapi kita tentu ingin melihat di mana kita kalahnya ya. Survival rate ini kita perlu menaikkan, kemudian harmonized test score tadi yang agak jauh di bawah, dan kemudian angka stunting ini ya. Ini yang membuat kita masih miris ya, untuk perlu kita perhatikan. Nah, untuk itu saya ingin menyajikan sebuah video tentang apa itu Human Capital Index. Meet Fitri, a beautiful newborn Indonesian girl. Her parents wish her the best, but realistically, what are her chances for a healthy and productive life? We can answer this using the World Bank's Human Capital Index. The index has 3 components. Survival, Fitri needs to live long enough to begin school. School, Fitri must not only go to school, but more importantly, she must learn. Health, Fitri must be both well-nourished in childhood and healthy as an adult. So, what does the Human Capital Index say for Fitri and for Indonesia? 0.53. This means that when she grows up, Fitri will only be 53% as productive as she could be if she had complete education and full health. Why? Fitri will almost certainly survive to age 5. However, she may be one of nearly a third of Indonesian children who are stunted, meaning that her ability to learn and perform well in school may be limited. Once Fitri enters the formal education system, she is expected to complete 12.3 years of school by the time she turns 18. Yet, for the 12 years that she attends school, she will acquire less than 8 years' worth of learning. This means that she will not have the full set of skills needed for the job market. Moreover, malnutrition and lack of access to quality health services may weaken her adult health.
preventing her from continuing to learn, perform well on the job, and ultimately to improve her quality of life. If nothing changes, the majority of working Indonesians will have a future just like Fitri's, costing the country nearly half of its long-run income. Fortunately, due to Indonesia's strong actions to develop human capital, Fitri is already on the path to a better future than children from previous generations. However, more needs to be done urgently. This includes the following. Commitment and leadership to improve human capital must continue across Indonesia, from the president, ministers, and provincial and district leaders to village heads and parents. Programs such as health and nutrition, education, water and sanitation, social protection, and more must be both strengthened and better coordinated. Innovative technologies must be leveraged to improve access to and quality of services. And finally, a social movement for change must be started to engage the private sector, young people, and civil society to improve human capital outcomes. All these investments will improve Fitri's chances for a brighter future. A future in which she is healthy. She not only finishes school, but also learns well. She can realize her aspirations and find decent work. And she will be able to have children who, like her, grow up to be healthy, educated, and productive. Moreover, the benefits are not limited to just Fitri and her family. These investments in Indonesia's future will help ensure growth and prosperity for all Indonesians in the generations to come. But for this to be the future, we must act now. Jadi itulah teman-teman betapa pentingnya kita harus mulai beraksi ya, bergerak dari sekarang. Nah untuk itu apa peran dari energi ya? Energi jelas sangat berperan. Selama ini kita mengenal energi terbarukan, tapi dulu itu dimulai dengan tidak terbarukan yang masih menjadi sumber sebagian besar dari energi kita. Kemudian datang istilah energi baru ya, yang berasal dari sumber yang baru, baik dari teknologinya, bisa berasal dari sumber tak terbarukan, tapi juga terbarukan, tapi disebut dengan energi baru. Sedangkan energi terbarukan berasal dari sumber energi yang berkelanjutan, yang dikelola dengan baik. Ya. Ini ada beberapa contoh. Ini adalah diproduksi oleh SRI ya, dari ITB. Saya belajar banyak dari paparan mereka. Nah, mereka mengatakan bahwa goals ke-7 tentang affordable and clean energy tadi di dalam SDGs itu mempengaruhi kepada 16 yang lain ya. Dan kalau kita lihat, kalau sekarang 1/6 daripada energi itu baru yang energi baru dan terbarukan, maka diharapkan nanti 2/3 itu sudah berasal dari renewable energy ya. Jadi luar biasa. Tapi mampu enggak kita dari 1/6 menjadi 2/3? Itulah tantangan dan saya kira ITERA adalah salah satu nanti yang akan bisa merealisasikannya ya. Kemudian kita lihat kalau kita baca posisi energi di Indonesia dan bagaimana peran dari energi terbarukan ini, kita punya panas bumi ya yang masih luar biasa sumbernya ya, tapi belum maksimal kita manfaatkan. Hidro itu jelas sudah lama kita kenal, tapi punya masalah lingkungan, penduduk segala macam karena kita negara yang banyak dan rapat penduduknya dan mereka berhidup di sekitar air dan sungai, jadi memang tidak gampang mendapatkan kondisi-kondisi di mana hydro dam itu bisa diapakan. Kemudian mini dan mikro ya itu juga dari sumber air, ada bioenergi. Nah, salah satu yang juga paling besar sebetulnya adalah matahari. Kemudian diam-diam angin itu adalah posisi ketiga lagi lebih kurang ya. Dan kemudian yang bersumber dari laut ya. Nah, ternyata yang kira-kira menjanjikan itu sekarang adalah dari sudah lama kita pakai hidro ya, tapi peluang terbesar adalah dari matahari dan juga dari angin. Nah, ini tentu bisa kita pakai untuk banyak hal, untuk memasak,
untuk memanaskan ya berbagai hal yang perlu dipanaskan, termasuk air mandi kita atau rumah kita ya. Untuk sektor transportasi ya, bahan bakar yang diperlukan, mobil listrik sekarang ya, dan juga untuk menyuplai kebutuhan industri. Nah, kalau kita lihat lagi, apa keuntungan dari energi baru dan terbarukan ini? Jelas bahwa pertama mereka tidak akan habis ya, relatif ya. Walaupun seperti misalnya geotermal itu kata orang ya kalau rakus kita ngambil bisa juga menyusut gitu ya. Tetapi intinya kalau kita pakai dengan hati-hati ya, rasanya geotermal itu tidak akan habis-habisnya. Kemudian membawa energi ke tempat-tempat yang sulit, apalagi daerah 3T yang selama ini tidak pernah terjangkau oleh PLN gitu ya, dan atau terlalu mahal untuk menjangkaunya. Kemudian bersahabat dengan alam karena karbon emisinya rendah ya, dan kita berjanji udah berkali-kali ini ke dunia kita akan ikut memberikan kontribusi pengurangan emisi karbon ini secara signifikan. Tapi orang menduga Indonesia masih kurang serius, target kita dianggap terlalu kecil gitu. Bisa juga skalanya bisa besar, bisa juga kecil di rumah, di sejumlah rumah, di sekolah, di puskesmas ya, di sebuah RW, daerah-daerah terpencil. Bisa juga membantu energi transisi gitu ya. Begitu kita merasa bahwa batu bara tidak lagi pantas ya kita memindahkan. Nah, energi baru dan terbarukan ini akan membantu mencapai tujuan tadi dan juga dia mencapai kedaulatan, membantu kita mencapai kedaulatan energi. Nah, kalau kita lihat bagaimana hubungannya dengan beberapa hal yang dalam sumber daya manusia tadi. Misalnya kalau solusi membangkitkan listrik, apakah dari solar cell seperti gambar di sini ya, atau dari air atau dari angin ya, atau dari biomas, itu untuk kesehatan ternyata sangat-sangat penting ya, sangat penting. Kita harus menyediakan kulkas untuk bisa mendistribusikan vaksin ya. Sebelum vaksin COVID ini sebetulnya kita banyak sekali imunisasi yang memerlukan vaksin ya. Imunisasi campak, difteri, tetanus, pertusis ya. Dulu yang paling ganas yang berhasil kita kalahkan adalah cacar ya, udah hilang. Kemudian polio sudah hampir hilang, tapi ada tanda-tanda memulai lagi. Nah, itu semua memerlukan refrigeration ya. Dan kalau di daerah-daerah yang sulit itu biasanya jaringan listriknya susah. Dan ini akan mudah terjawab kalau kita memanfaatkan energi terbarukan. Memang awal-awalnya selalu orang mengatakan mahal. Tapi tanpa akses itu tidak mungkin kita menyelamatkan anak-anak Indonesia ya yang lahir di berbagai wilayah tersebut. Jadi mahal relatif. Apalagi sekarang energi matahari dan energi angin itu sudah mempunyai ekonomi yang kompetitif gitu ya. Jadi karena itu mari kita upayakan. ITERA saya kira sudah mendesain bagaimana penelitian-penelitian model ya, pembuatan pilot atau model ya di berbagai wilayah 3T di Sumatera ini, dan termasuk Sumatera Barat, Mentawai, di Pasaman Barat ya, di pesisir selatan, Darmasraya ya, banyak daerah-daerah yang sebetulnya sangat memerlukan inovasi dari mahasiswa. Tadi saya dengar Pak Rektor tadi sudah menyampaikan juga keinginan bagaimana ITERA bisa membantu Sumatera Barat ya. Ini luar biasa. Tentu kita perlu kadang-kadang kecelakaan itu terjadi malam, ada tempat-tempat menginap sederhana atau melahirkan di puskesmas dengan perawatan. Itu kalau tidak ada energi, ya udah dengan lampu-lampu tradisional aja. Jadi karena itu, apalagi kalau transportasinya belum berkembang, mereka terpaksa pergi bertugas menerabas hutan, menerabas sungai, segala macam ya, karena belum terbangun transportasi dan transportasi yang ada tidak cukup energi yang bisa, ya kan? Dan kalau memang ini nanti mulai membaik, pelayanan kita itu bisa 24 jam, semua kebutuhan bayi, ibu hamil, dan orang-orang dewasa bisa kita berikan. Dan ini contoh mahasiswa-mahasiswa yang memberikan pengabdian memasang solar panel ya di daerah-daerah yang sangat-sangat terpencil. Nah, untuk imunisasi kita punya tantangan besar ya. Harusnya kan 100% anak-anak kita diimunisasi ya.
baik tadi TBC, supaya dia tidak terjangkit TBC, kemudian juga tetanus, pertusis, difteri, campak, ya, sampai kepada penyakit hepatitis dan lain-lain. Sayangnya yang lengkap itu separuh cuman. Dan ini tidak naik-naik. Padahal di zaman Orde Baru dulu Pak Harto itu akan memberhentikan bupati, gubernur, ya, kalau cakupan imunisasi di daerahnya tidak mencapai 80%. Wajib semua gubernur, Panglima TNI, Panglima Komandan Kapolda, ya, itu semua dikejar, bertiga itu dikejar untuk mensukseskan imunisasi karena demikian penting untuk kesehatan. Nah, diam-diam cakupannya besar bedanya antar provinsi. Ada provinsi-provinsi yang menurun sangat hebat seperti di Aceh, ya, menurun separuh. Ini karena keraguan apakah vaksin itu halal atau tidak, ya, atau bahan dari yang perlu diragukan. Tapi MUI dan berbagai fatwa-fatwa di tingkat dunia pun sudah mengatakan bahwa untuk mencegah anak dijangkiti penyakit-penyakit yang membuat masa depan mereka itu gelap, ini vaksin ini adalah pilihan terbaik, ya. Nah, mari kita upayakan dengan penyediaan energi dan terutama energi yang terbarukan tadi, baru dan terbarukan, bisa hendaknya semua puskesmas, semua bidan desa, semua rumah sakit dengan perawatan sederhana di ibu kota kecamatan atau di kota-kota kecil di seluruh Indonesia itu terang benderang, ya, karena ada upaya-upaya kita menciptakan sumber daya lokal dan sekaligus energi baru dan terbarukan. Apalagi pemeriksaan darah, spesimen makin penting dan itu perlu disimpan kadang-kadang. Ini memerlukan penyimpanan yang memerlukan suhu yang dijaga, ya. Nah, untuk pendidikan ini menjadi penting karena selama pandemi, ya, dan sebelum pandemi pun sebetulnya ketidakmerataan ini sudah terjadi. Anak-anak belajar di kondisi yang memilukan seperti ini, tanpa listrik, tanpa ada akses internet. Kalau ujian dulu, ujian nasionalnya atau sekarang ujian kompetensi ini berbasis komputer, mereka tidak bisa, mereka pasal dibawa ke pusat-pusat kecamatan atau ke SMK, ya, untuk bisa ujian karena mereka tidak punya apa-apa. Nah, kalau ini bisa kita sediakan listriknya, kemudian konektivitasnya dibantu oleh provider atau Kominfo, kemudian gadgetnya sebagian cukup besar bangsa Indonesia bisa membeli sendiri, smartphone minimal, sebagian bisa sekolah, apalagi Menteri Pendidikan mau memberikan jutaan gadget, ya, apakah itu berbagai yang tidak perlu komputer, ya, tetapi gadget-gadget yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, tapi dibatasi untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, kita tahu di awal pandemi dulu, sebuah survei Sumatera Barat, 62% itu terkendala jaringan, 15% tidak punya listrik, ya. Kemudian kuota internet sebelum ada bantuan dari pemerintah, hampir 70% mereka tidak mampu membeli kuota internet. Jadi itu aja dua hal, listrik, jaringan, dan ketiga kuota, itu sudah membuat mereka berguguran. Tidak bisa menikmati pembelajaran selama pandemi yang bertumpu kepada online. Kalaupun ketiga-tiga yang ada, kadang-kadang ketersediaan perangkat, ya. Dan kemudian begitu itu ada, kadang-kadang ketidakmampuan menggunakan perangkat itu, ya. Nah, kita tahu dengan pandemi ini kita harus belajar online, suasananya berubah, guru, murid, dan keluarga melihat ke layar-layar, ya. Hanya melalui itu kontak pembelajaran terjadi dengan segala suka dukanya. Antara lain kalau dulu di sekolah kita jaga semua anak mendapatkan akses yang sama, guru sama, ruangan sama, buku sama, ya kan? Walaupun anak orang kaya, anak yang kurang mampu dapat hak yang sama di kelas-kelas yang diampu oleh guru dan sekolah tadi. Tapi begitu dia sekarang online di rumah, ini rumah-rumah yang gubuk, ya, kemudian rumah-rumah yang bagus, rumah-rumah yang mewah, itu berbeda-beda. Ada anak yang tidak bisa sama sekali belajar online, dia terpaksa luring terus, diantar oleh guru, didampingi oleh guru dengan guru kunjung, atau di bagian bawah kiri itu mereka naik ke gunung, menunggu kapan akses bisa, kemudian baru
menerima soal, kemudian besok mengantar hasil PR-nya, dan itu mereka berjam-jam mencari konektivitas ya. Sementara anak-anak yang kota ini gadgetnya banyak, pilihannya banyak, wifi-nya demikian luas, kapan saja dia bisa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi tidak ada waktu yang terbuang bagi mereka. Akibatnya karena adanya perbedaan itu sudah ada sebelum COVID, mulai makin membesar karena COVID, dan nanti selesai pun COVID, ini bisa ketidakseimbangan atau ketimpangan tadi itu bisa makin lama makin membesar, dan itu akan membuat orang ragu apakah Republik Indonesia ini negara kesatuan apa tidak. Karena kalau sebuah negara kesatuan dia harus bisa menghadirkan hak-hak yang sama untuk semua penduduknya dimanapun mereka tinggal. Apakah di Jogja, apakah di Papua sana, apakah di Pulau Rote, apakah di Jakarta, apakah di Bandung, apa di Sangeta Laut, ya kan? Apa di Kepulauan Simelu di Aceh sana atau Mentawai, dia harus bisa dapat hak yang sama dengan anak-anak tempat lain. Nah, dalam konteks perempuan terutama dan pekerjaan, yang menarik selama ini perempuan persentase bekerjanya di bidang renewable energy ini memang kurang dari 1/3 ya. Dan kemudian di STEM ya, di Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik, itu di bawah 30%. Tapi peluang di renewable energy ini lebih tinggi. Bisa dinaikkan peran perempuan 10% lebih tinggi dari keadaan sekarang. Bayangkan. Dan ini sejalan dengan tujuan kita untuk memanfaatkan bonus demografi. Apalagi di sektor energi, sebetulnya 45% sektor administrasi itu masih dipegang oleh orang-orang yang banyak berhubungan dengan teknologi. Padahal ini sebetulnya bisa diambil lebih banyak oleh perempuan. Dan sekarang dengan beasiswa, dengan keramahan berbagai program studi, di STEM ini perempuan sudah banyak, jadi dia bisa di administrasi juga, tapi dia bisa di sektor teknis yang makin besar kontribusinya nanti. Kesemua itu akan membuat partisipasi angkatan kerja perempuan bisa lebih tinggi di renewable energy atau energi baru dan terbarukan. Ini contoh-contoh ya betapa mereka bukan barang baru bagi mereka punya kecanggihan, mereka punya kompetensi, pengetahuan ya, dan jaringan ya. Ini ada sumber angin ya yang dijadikan energi terbarukan, dan kalau di seluruh dunia itu diperkirakan oleh IRENA itu ada 40 juta pekerjaan seluruh dunia itu terkait langsung dengan energi baru dan terbarukan, maka wanita yang separuh populasi dunia, tapi untuk itu mereka masih terbatas tadi di bawah 32% ya. Dan padahal ke depan itu jumlah pekerjaan di bidang renewable energy ini akan naik 4 kali lipat ya, 4 kali lipat. Kemudian karena itu juga kemiskinan yang sudah dimulai pada waktu energi biasa makin terdampak nanti kalau kita bertahan terus dengan energi yang membuat banyak hal sumber-sumber daya alam lain yang akan dirugikan ya. Nah, kemudian kita tahu tadi data kita sudah ada tadi ya. Mari kita pastikan bahwa jumlah perempuan makin banyak bekerja di STEM dan di renewable energy, dan mereka juga orang-orang teknik yang mampu dan mereka dimudahkan untuk berkarir di berbagai setting di mana energi itu dilahirkan ya. Apakah di setting geotermal, di savana, kemudian di air ya, di daerah-daerah terpencil, di muara sungai ya pada segala macam ya. Nah, karena itulah saya kira kita harus betul-betul memanfaatkan kecanggihan daripada energi baru dan terbarukan ini, ya untuk kesehatan, ya untuk pendidikan, dan juga ya untuk pemberdayaan perempuan dan pembukaan lapangan kerja. Sementara untuk kelaparan, ini goals kedua, zero hunger, jadi tidak ada lagi kelaparan di dunia, termasuk tidak ada lagi stunting, anak stunting. Kita tahu antara energi yang akan meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun 2050, dengan makanan itu juga meningkat, tapi sekitar 60%, dan air itu hampir sama ya, akan meningkat separuh dari kondisi sekarang. Dan ini adalah hubungan yang perlu dijaga. Karena air
energi memerlukan air dalam pengolahannya dalam berbagai hal. Energi memerlukan pengolahan air, energi dan air membantu ketahanan pangan, ya. Nah, karena itu mari kita pastikan banyak cara untuk memastikan energi baru dan terbarukan ini bisa membantu irigasi, bisa membantu produksi pupuk, bisa berperan dalam pengolahan karena berbagai mesin-mesin dan kebutuhan energi untuk pengolahan, bisa membantu dalam transportasi, ya. Dan karena itu bagian terbesar dari penggunaan energi ini adalah juga untuk ketahanan pangan. Jadi inilah yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang, ya. Buat makanan kita sangat didukung oleh energi. Apalagi tenaga surya di tempat-tempat yang tadi 3T atau di savana atau di padang pasir, ya, itu banyak menjadi solusi sekarang, ya. Menurut PBB 40% populasi dunia hidup dari pertanian. Di Sumatera Barat sedikit di bawah itu, ya, tapi masih besar proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Apalagi kalau sektor pertanian tanaman pangan itu karena harganya dikontrol terus oleh pemerintah, sementara inputnya makin mahal, terjadilah pemiskinan yang relatif. Kalau kita hanya bertumpu pada sektor tanaman pangan saja. Jadi karena itu mudah-mudahan nanti berbagai kemudahan dengan energi ini kita bisa melakukan banyak hal, ya, sehingga produksi pangan kita tercukupi. Ini dengan solar panel mereka bisa di tengah daerah yang sebetulnya nggak pernah bisa tumbuh. Ini di savana di Afrika, di padang pasir di Afrika, sekarang dia bisa memenuhi kebutuhan sayurnya. Dan yang menarik ke depan, kalau sekarang ini umumnya rumah-rumah, kantor-kantor, pabrik-pabrik itu adalah konsumer, ya. Konsumer. Tapi kalau kita udah pasang panel-panel surya ini nanti di rumah-rumah kita, pada waktu kita memakainya siang hari, misalnya pada kantor-kantor, pada rumah-rumah, pada pabrik-pabrik, malamnya itu bisa dijual. Jadi kita bisa menjual apa yang kita pakai siang, malam menjadi 1/5-nya, 4/5-nya kita bisa jual kepada tetangga yang mereka butuh lebih banyak malam misalnya, karena produksi, segala macam. Begitu juga pabrik yang siangnya dia berproduksi, malam tidak, dia bisa menjual, mengalirkan kepada kegiatan lain yang bekerja pada malam hari dan butuh listrik. Jadi prosumer namanya. Jadi dia produser, tapi juga menjadi konsumer, ya. Nah, kalau ini terjadi, ITERA bisa mengembangkan berbagai model rumah-rumah tertentu, kantor-kantor tertentu, sekolah-sekolah tertentu, pabrik-pabrik tertentu, dia pakai pada waktu dia perlukan, dia jual, dan membantu penyediaan listrik di tempat yang lain. Dan ini apalagi off-grid, ya, tanpa perlu melalui PLN. Jadi ini saya kira menjadi peluang. Jadi karena itu, sebagai bagian terakhir, mari kita pastikan peran daripada energi baru dan terbarukan ini untuk pencapaian SDGs, melalui penguatan sumber daya manusia. Karena itu kita untuk mencapai bonus demografi yang didukung oleh energi baru dan terbarukan, kita harus memastikan pendidikan kita prima, hasil belajarnya baik, kesehatannya juga prima, kemudian peluang kerja perempuan makin meningkat, kebijakan ekonomi ramah pada penciptaan lapangan kerja, dan lapangan kerja itu dibantu oleh energi baru dan terbarukan, good governance, ya, tata kelola yang lebih mudah, lebih transparan, sehingga tidak ada listrik yang mahal, sehingga tidak ada insentif bagi orang untuk bergerak di energi baru dan terbarukan. Sekarang sudah mulai diberikan insentif-insentif, tapi agak terlambat menurut saya. Kami di Minang Diaspora mencoba mendiskusikan bagaimana mengantar listrik murah ke Mentawai. Jadi saya minta ITERA juga tolong lihat juga, karena di Mentawai saya dengar Universitas Parahyangan dan UKI sudah mau masuk ke Mentawai gitu, ya. Iya. Kita fastabikul khairat aja lah bersama mereka, ya. Iya. Nah, sebagai bagian terakhir, mari kita lihat sebuah video pendek gitu, ya, tentang energi baru dan terbarukan.
Sampai dengan tahun 2019, lebih dari 90% pasokan energi primer di Indonesia berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas. Sementara itu, hanya sekitar 8% bersumber dari energi terbarukan. Di sektor kelistrikan saja, lebih dari 85% pasokan listrik di Indonesia masih berasal dari energi fosil. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan mencapai 432 gigawatt atau 8 kali dari total kapasitas pembangkit terpasang saat ini. Namun, hanya 10,3 gigawatt energi terbarukan yang sudah dimanfaatkan secara komersial hingga saat ini. Tren global terhadap energi terbarukan terus meningkat dan tumbuh secara signifikan dalam 1 dekade terakhir. Namun, di Indonesia, rata-rata laju penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan dalam 1 dekade terakhir hanya di kisaran 334 megawatt per tahun. Sedangkan di Vietnam, laju penambahannya mencapai 1.745 megawatt per tahun. Indonesia masih jauh tertinggal. Mengapa Indonesia harus memulai untuk mengakselerasi transisi energi terbarukan sekarang? Tren global membuktikan biaya pembangkitan energi listrik dari energi terbarukan semakin kompetitif. Disrupsi teknologi di sektor energi terus berkembang, seperti teknologi pembangkit listrik tenaga surya yang dapat dikembangkan secara modular. Desentralisasi dan demokratisasi pembangkit ini dapat mengubah model bisnis kelistrikan Indonesia di masa depan, karena usaha pembangkitan dan distribusi listrik tidak harus lagi bergantung dari PLN. Lebih dari 1.000 institusi finansial dengan nilai aset lebih dari 11 triliun dolar Amerika Serikat sudah mulai melakukan divestasi aset di bidang energi berbasis fosil. Tren divestasi ini diiringi dengan peningkatan investasi energi terbarukan. Dari tahun 2015 hingga 2019, investasi global di bidang energi terbarukan selalu melebihi 200 miliar dolar per tahunnya. Bahkan, di tahun 2017, peningkatan investasi energi terbarukan mencapai puncak tertinggi hingga 325 miliar dolar. Semakin kita menunda transisi energi terbarukan, maka akan semakin besar pula potensi jumlah aset pembangkit fosil yang akan terdampar dari disrupsi harga listrik energi terbarukan yang semakin kompetitif, hingga pada akhirnya akan menjadi beban ekonomi nasional. Keikutsertaan Indonesia untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim global menjadi komitmen yang harus direalisasikan secara serius agar upaya untuk melindungi rakyatnya dari ancaman dampak perubahan iklim semakin nyata. Berdasarkan rencana pembangunan, Indonesia mengemukakan dapat mencapai target NDC di tahun 2030. Namun, target NDC yang diratifikasi Indonesia sendiri dinilai masih belum cukup untuk mencapai target Perjanjian Paris. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia belum cukup ambisius dalam menjalankan komitmennya. Berdasarkan faktor tersebut, transisi energi berbasis energi terbarukan di Indonesia menjadi semakin mendesak untuk dilakukan. Dengan transisi energi, Indonesia berkesempatan untuk meningkatkan ketahanan energi secara berkelanjutan dan dapat merealisasikan kontribusinya secara signifikan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca serta mendorong kegiatan produktif dengan akses energi berkualitas. Di banyak negara, proses transisi energi sudah mulai dilakukan dan dipersiapkan, karena dalam bertransisi tentu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Perubahan ini perlu dimulai sejak dini dan melibatkan semua pemangku kepentingan agar dampak dari transisi yang dilakukan dapat dikelola dengan baik. Kita sebagai masyarakat memiliki peran penting untuk mendorong dan mendukung upaya transisi energi di tanah air dengan mendesak pemerintah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan yang lebih. Baik, jadi itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kawan-kawan semua, semoga ITERA dan terutama IKM ya, kata Prof. mahasiswa Minang menjadi bagian terdepan dari upaya kita untuk menaikkan bahwa energi baru dan terbarukan meningkatkan daya saing bangsa kita melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Fazly Jalal atas materi yang diberikan kepada kita semua pada webinar ini. Baik, kita beri sesi tanya jawab. Ini kayaknya ada 2 orang penanya ini, Prof. Apakah diperkenankan? Maaf, Prof. Apa diperkenankan ini, Prof? Iya, silakan. Oke, baik. Kalau begitu, mungkin ini ada Subardi ya? Ya, silakan. Penanya pertama, kami persilakan. Ya. Subardi dulu mungkin, Prof. Oh, Subardi Anda dulu dari ya. dulu. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Oke, silakan memperkenalkan diri dan dari institusi mana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Subardi dari Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Baik, silakan. Ini terkait bertanya, ini izin Pak Profesor. Ya. Ini bertanya soal peningkatan sumber daya manusia dari SDM soal Mentawai, Pak Profesor. Ya. Terkait dari tadi yang disinggung soal peningkatan kapasitas belajar mengajar dari keterbatasan modernisasi yang terjadi saat ini, kan kita sudah melalui daring kebanyakan yang sekarang nih, terkait dengan adanya pandemi COVID di dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, dari keterbatasan akses internet di Mentawai, dari akses internet yang terbatas, adik-adik yang dari tingkat SMP, SMA, dan bahkan di SD, itu menggunakan sistem belajar daring. Ya. Mengingat listrik juga tidak memadai di Mentawai, begitu Profesor. Ya. Banyak adik-adik kita terkendala dari hal itu. Dan bahkan saya dengar tadi ada penyinggungan dari good governance, tata pemerintahan yang baik. Menurut saya sendiri bukan menjelekkan soal Mentawai juga, Profesor. Menurut saya itu sangat jauh untuk Mentawai. Bagaimana kita mau meningkatkan adik-adik dari segi sistem belajar ini segala macamnya, untuk meningkatkan SDM-nya supaya menjadi SDM yang bermutu untuk peningkatan daerah tersebut. Tetapi ya, saya lihat masih belum memadai. Mungkin ya dari segi listriknya kurang sampai ke daerah yang paling kecil, yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah. Iya. Satu lagi, dari segi pengajarnya juga kurang antusias gitu. Nah, apa yang harus bisa kami lakukan sebagai generasi muda, yang khususnya di Mentawai, supaya meningkatkan antusias seorang pengajar dan bahkan antusias adik-adik untuk mengejar ilmu dari segi keadaan sistem belajar mengajar yang pada saat ini terjadi di Mentawai. Oke. Begitu mungkin, Profesor. Baik. Silakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Subardi. Silakan Profesor Fazly, mungkin bisa ini langsung pertanyaan jawab. yang bagus ya. Karena tadi bukan hanya Mentawai, tapi cukup banyak daerah kita yang bersama kondisinya.
Tapi Mentawai lebih spesifik lagi karena dia berpulau-pulau ya, dan relatif tertinggal. Dan walaupun kemajuan sudah cepat, tapi karena startnya tertinggal, jadi masih berbeda dengan daerah daratan Sumatera Barat. Saya bolak-balik ke Mentawai itu dari sejak mahasiswa dulu, Adinda Subardi ya. Pada waktu di mana terjadi muntaber yang besar-besaran, sampai membunuh orang sampai 250 orang waktu itu di Mentawai. Saya hadir di sana, ikut menyelesaikan ya. Kita tinggal 3 minggu. Bagaimana agar, karena kebiasaan di Mentawai waktu itu tuh kalau ada yang meninggal, keluarganya dari hulu-hulu sungai, dari tempat yang lain berdatangan, kemudian meratapi mayat itu seharian, dipijit-pijit mayat itu, kemudian mereka merokok, mereka makan, akhirnya mereka menjadi sumber infeksi baru, pulang mereka lagi didatangi lagi, ditangisi lagi, diremas-remas lagi, padahal muntah beraknya ada di mana-mana gitu ya. Akhirnya kita terpaksa begitu meninggal langsung dikuburkan, walaupun waktu itu sempat mau dipanah kita oleh mereka ya, tapi akhirnya mereka mengerti. Dan bayangkan di penduduk yang sangat sedikit, dalam waktu tidak sampai 2 bulan, hampir 300 orang meninggal ya. Nah, jadi saran saya begini, Dinda Subardi ya. Pertama kita jangan menyerah ya. Jadi perlu kita beri semangat bahwa pembelajaran itu sebetulnya oleh adagium kita, alam terkembang tuh sebetulnya guru. Betul, Prof. Nah, jadi kalau anak-anak ini dengan keterbatasan tadi, disuruh aja dia melihat ke sekitarnya, melihat ternaknya kah, melihat ikannya kah, melihat sungainya kah, melihat pantainya kah. Kemudian ditanya, dia biasa punya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, memang guru enggak perlu bisa menjawab semua, kumpulin aja dulu pertanyaan itu, kalau ada temannya yang bisa menjawab, suruh menjawab, kalau enggak, kalau dia nggak bisa jawab, kumpulin dulu. Nah, kalau enggak bisa mencari sendiri, nah, memang di antara guru kan ada kelompok kerja guru namanya, musyawarah guru mata pelajaran ya. Itu bisa cepat dia tanya, oh nih teman-teman dengan WA grup bersama gitu, dia beritahu, ini saya ditanya oleh murid begini, ada nggak yang bisa jawab? Nah, mungkin dalam setengah jam sudah ada temannya tuh, oh gini jawabannya kata, oh lihat ruang guru ini atau rumah belajar di sekian judulnya itu katanya. Nah, hal-hal itu pertama dulu, beri semangat guru untuk tidak menyerah, upayakan anak belajar dengan kemampuan keingintahuan yang tinggi, curiosity kata orang. Dan karena itu dia nanti mulai membanding-bandingkan, mulai menganalisa, itu adalah higher order thinking skill. Jauh lebih penting dari dia membaca buku, menghafal berbuku berhalaman-halaman, tapi dia tidak mengerti apa yang dihafal. Kecuali seperti Beo, dia menyampaikan lagi apa yang kita minta. Tapi dia tidak punya pengertian. Untuk itu mungkin Adinda Subardi gini, bisa enggak dia dari di mana Adinda sekarang, di ITERA ya? Atau di Mentawai? Saya di Kota Padang saat ini. Kota Padang. Kalau di Kota Padang ya. Kami kemarin ini memberikan begitu terjadi belajar online, saya dari Minang Diaspora Network memberikan akses untuk berlatih. Jadi kita undang guru gratis. Kita bawa ahli-ahli dari UNP, dari UNAN, dari UNRI, dari mana aja yang bisa masuk, dari Australia ya. Kita punya dosen di Australia. Ya karena hanya online, jadi nggak ada yang bayar, dan kita dari seluruh dunia, ada yang dari Belanda ya. Jadi kita berikan waktu itu dalam 6 bulan kita bisa menjangkau lebih 11.000 orang guru untuk bagaimana membuat RPP dalam online, membuat modul belajar dengan gaya online, membuat lembar kerja peserta didik dengan online, membuat cara-cara belajar di rumah agar orang tua bisa terlibat, memberi petunjuk-petunjuk sederhana, dan bagi daerah-daerah yang sulit jangkauan internetnya, bagaimana strategi guru kunjung atau membawa flash disk ya untuk diberikan ke sekolah-sekolah atau rumah, beberapa rumah kalau ada dia yang punya kemampuan komputer. Jadi karena aksesibilitas nggak ada, jadi dengan flash disk saja nanti mereka berkumpul 4-5 orang anak di sebuah rumah melihat apa yang ada dari flash disk itu yang diputarkan mereka di komputer itu. Jadi selalu ada cara ya. Jadi untuk itu
saya tertarik kalau nanti Bardi misalnya mau mapakan, minta narasumber, kami siap mau apa. Apalagi ITERA ini, ITERA bisa macam-macam ya. Betul. Udah Zeto ya, tinggal permintaan aja. Apalagi guru-guru di sana sangat ingin belajar, udah Zeto. Saya terharu ya, dan malah yang terbaik ada guru TK di Pulau Kakap ya. Jadi di Pulau Kakap, Sipora kalau dia tidak salah di Sipora, dia menjadi yang terbaik itunya. Waktu dia membuat bagaimana dia membelajarkan dengan online dan bagaimana RPP-nya, bagaimana modul belajar. Yang dulu PPT aja mereka nggak ngerti apa tuh Pak PPT katanya kan. Bayangkan, gue SD nggak tahu PPT. Tapi begitu dia diberi kesempatan, dia lari. Nah, dia malah bisa membuat animasi PPT-nya. Dia udah mengerti mengenai LMS, bagaimana menggunakan model ya. Canggih. Jadi mereka sebetulnya memerlukan akses saja. Nah, tugas kita adalah memberi semangat mereka, memberi akses, mencarikan orang-orang yang mau menjadi pertama tentu memberikan informasi, tapi nanti kalau bisa mentoring dan coaching. Nah, tadi kalau IKM mau ya punya program ke Mentawai, nanti saya siap mendampingi ya. Oke, siap Prof. Mungkin KKN nanti bisa kita usulkan ke sana nanti ya Prof ya. Dan kemudian mari kita berdoa mudah-mudahan harga ini segera disetujui oleh PLN pusat untuk energi terbarukan di Mentawai, sehingga ya kita perlu subsidi, dan saya kira itu tugas nasional dan tugas Sumbar untuk membuat energi itu bisa. Nah, kalau energi ini ada dan dosen guru-gurunya sudah lebih canggih, dan murid-murid biasa sangat ingin dan mudah sekali karena dia haus dengan pengetahuan. Video-video pendek itu mereka lahap itu, dan mereka cepat sekali menangkap. Nah, kalau itu ada, mudah-mudahan kecemasan Bardi tidak perlu berlama-lama ya. Oke, amin. Oke. Prof. Terima kasih Prof. Tapi intinya jangan menyerah ya Bang Subardi, dan tetap semangat. Intinya seperti itu. Ya, selalu ada jalan buat semuanya. Oke, terima kasih Prof. dan Bang Subardi atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya Bang Al-Hadi nih dari IKM ITERA. Silakan penanya kedua. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ini. Baik, terima kasih Bapak Firza. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal, Bapak, ayah, guru, seratu mama bagi kami, anak kemenakan di IKM ITERA, Pak. Iya. Jadi terkait tema kita pada pagi hari ko yang merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Di situ Ambo ingin berargumen bahwasannya kalau sekiranya argumenku salah mohon diluruskan Pak Prof. Bahwasannya selama yang terjadi kebudayaan kita bahwasannya generasi ketika dia sudah mencapai umur kerja mereka justru cenderung untuk melakukan perantauan begitu. Dan ketika mereka berhasil membangun kekuatan ekonomi di rantau sehingga mereka lupa untuk pulang. Nah, salah satu konsep yang kita tanamkan di IKM ITERA ini adalah gimana kita menanamkan yang namanya ke rantau mencari kaabah, pulang membawa barito. Yang mana kita mencari ilmu di rantau orang dan kita terapkan di negari kita. Karena kalau kita berbicara tentang pembangunan berkelanjutan skala internasional itu terlalu jauh begitu. Alangkah lebih baiknya kita berbicara bagaimana kita pembangunan berkelanjutan di daerah kita sendiri. Dan kami di IKM ITERA telah berprogres sekian jauh begitu. Dan ketika di dalam progres yang kami jalani, kami menemui kendala yang bahwasannya ketika kita ingin menerapkan segala sesuatu yang kita pelajari untuk negari kita, itu kita minim di dukungan. Dan dari pemaparan Profesor tadi bahwasanya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tadi bahwasanya ada ya satu poin yang namanya SDM. Oke, kita siap membangun di SDM, yaitu kita bangun diri kita sendiri dan kawan-kawan kita. Kemudian tadi ada juga poin pemerintah. Nah, di sini ingin saya sampaikan bahwasanya saya sudah melakukan berbincang-bincang juga dengan referensi lain bahwasanya dalam mewujudkan apa gagasan yang kita bangun tadi, pertama kita butuh relasi. Nah, di sini ingin saya sampaikan bahwasanya keadaan kuliah online justru membuat jiwa diplomasi kita mati begitu. Nah, kemudian kita dianjurkan untuk
pemerintah sudah ada wadahnya begitu. Nah, di sini kita berpikir bahwasanya apabila kita membebani pemerintah pada saat ini itu bukan opsi yang tepat, karena kita pahami bahwasanya dinamika politik di Indonesia saat ini itu terlalu banyak masalah, mulai dari keuangan segala macam begitu. Nah, di sini ingin saya tanyakan, ketika kita punya gagasan, bagaimana kita bisa merealisasikan gagasan ini, terutama di bidang energi terbarukan. Jujur di sini kita sampaikan bahwasanya energi terbarukan itu merupakan ekspert kami di IKM ITERA salah satunya, yang mana kalau boleh kita jujur bahwasanya yang kita kaji saat ini bukan lagi sekedar pemanfaatan, justru kita sudah mengkaji bagaimana integrasi antara energi terbarukan dengan pertanian, yang mana pertanian ini notabene potensi di Sumatera Barat sendiri. Nah, kita sudah berpikir sampai di sana. Dan kita justru membuka peluang kepada profesor apabila ingin berbincang lebih dalam terhadap kami sangat membuka peluang yang luas untuk ini begitu. Bagaimana nanti realisasinya. Dan ini sangat relevan dengan pembangunan yang ada saat ini di Sumatera Barat khususnya begitu. Dan yang itu tadi yang ingin saya tanyakan, kita di IKM ITERA sudah punya kajian terkait apa yang kita bangun, kita sudah punya gagasan terkait apa yang kita terapkan nantinya di kampung kita. Dan yang saya tanyakan, apa sih yang bisa kita harapkan dari, di sini kan judulnya peran generasi muda, apa yang kita harapkan dari generasi yang seterus kita, bagaimana generasi yang ada setelah kita, generasi di atas kita, senior-senior kita itu bisa membantu kita generasi muda dalam menerapkan apa yang sudah kita gagas, apa yang sudah kita rumuskan untuk kemajuan negara kita. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Ya. Oke, silakan Prof Ya, untuk terima bisa kasih dijawab nih langsung. Alhadi ya. Ini pertanyaan berat ini. Ini harusnya kepada Pak Rektor ini juga apa ya. Dan juga Profesor Rektor juga ini kan ya. Jadi cocok, memang cocok ini pertanyaannya kayaknya nih, Prof. Dan juga Pak Ginta itu kan tokoh Minang di di Lampung ya, mungkin bisa juga nanti. Tapi artinya apa yang disampaikan Al-Hadina ini penting sekali ya menurut saya ya. Artinya dari dulu kan semangat pemuda itu kan luar biasa ya. Makanya Bung Karno mengatakan beri saya 1000 orang dewasa, katanya saya cabut Gunung Semeru itu. Tapi beri saya cukup 10 pemuda, saya goncangkan dunia, katanya kan. Itu demikian rupa. Nah, jadi artinya sekarang kalau saya melihat sederhana aja. Sekarang kan sudah ada teknologi, sudah ada detailnya, sudah ada bagaimana cara memasang, bagaimana memelihara, mengoperasional, sudah ada bisnis modelnya misalnya di sebuah komunitas gitu ya, sehingga nanti kalau komunitas itu beriur untuk investasi berapa dia beriur, bagaimana nanti membayar reguler untuk bisa biaya operasionalnya berjalan gitu ya, dan kenikmatan apa yang mereka peroleh. Jadi saya sebetulnya kita mulai aja tadi Zulbadi tadi kan menawarkan nih, bisa enggak Mentawai dibantu gitu ya? Iya, betul. Bisakah Al-Hadi buat pergi aja ke beberapa desa dulu, di sana ada Siberut yang besar ya, ada Sipora, ada Sikakap ya. Iya. Nah, Siberut itu ada Siberut Utara dan Siberut Selatan yang besar ya. Nah, pilih aja apakah masih satu-satu di pulau-pulau yang berbeda, jadi 4 tempat. Kemudian ya memang itu harus survei dulu ya, udah Zeto ya, di mana kira-kira yang cocok. Tapi artinya saya kira kalau solar pasti lumayan lah di sana, itu kan di tengah laut ya. Jadi pasti asal dia tidak terlindung pohon aja ya. Tapi pasti tempat-tempat tertentu bisa. Nah, bagaimana cara kita disiapkan dari sekarang idenya, atau kalau perlu dulu berkunjung ke 4 pulau itu. Tinggal agak berapa hari, nanti kita coba cari-cari iuran lah, bagaimana cara ke Padangnya, nanti Pemda Mentawai menunggu gitu ya untuk. Nah, itu Prof. Kayaknya ujung dari pertanyaan Al-Hadi itu loh, Prof. Jadi maksudnya mungkin menurut saya loh ya, Prof ya. Mungkin mereka butuh tuntunan ini, Prof. Jadi ada tindak lanjut setelah webinar ini, bimbingan arahan dari Profesor
Fasli ini pasti diharapkan sama mahasiswa Saya IKM. akan senang sekali nanti ya. Artinya kita sama-sama lah kita melobi Pemda. Saya Baik. tahu bupati-bupati Mentawai ini lumayan lah Paknya. Cuman dia tentu urusannya banyak ya. Dan kadang-kadang dia berharap ke dinas-dinasnya, belum tentu dinasnya dari kepala dinas diserahkan pada kepala bagian pada kepala seksi, dan akhirnya hilang aja di sana kan. Jadi kita memang agak harus canggih sedikit bahwa kita pegang kepalanya, tapi yang teknis-teknis ini kita cepat buktikan. Nanti makanya kalau bisa tahap-tahap awal itu kita upayakan kita hanya dapat izin fasilitasi tempat, komunikasi dengan masyarakat, tapi keberdayaan alat segala macam kita upayakan kita cari sendiri dulu Dazeto untuk menunjukkan. Karena kadang-kadang mereka butuh contoh. Nah, kalau ini kita lakukan, saya kira Minang Diaspora bisa juga nanti ikut ya pada bantu panelnya apa ya. Nanti kita carilah. Tapi yang jelas ini dua orang ini aja kita pertemukan ya, antara Badi sama Subandi sama Al-Hadi. Ya, nanti kita duduklah dengan IKM bagaimana tindak lanjut dari forum ini. Saya siap deh. Oke, siap. Terima kasih. Bisa kerjasama melalui Sapma Mentawai, Pak. Siap. Ya, bisa kita hubungkan dengan Pemda Mentawai. Makanya coba adik-adik Mentawai agak agresif juga karena ini ada kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka ini bisa 6 bulan mereka nanti di sana. Bisa melaksanakan proyek. Betul. Magang di Pemda-Pemda, tapi magangnya lebih membantu, tapi juga belajar bagaimana sebuah birokrasi bertugas. Jadi banyak sebetulnya dalam kampus Merdeka ini yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih. Oke, Prof. Kayaknya pertanyaannya banyak banget ini, Prof, yang mau kita ajukan, tapi karena segi waktu juga ini, Prof. Ya, itu. Mungkin terima kasih, Prof. Fasli Jalal atas saya langsung mengakhiri juga ya. Ini udah ditunggu di seminar berikutnya. Siap, terima kasih, Prof, atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung masuk aja ke pemateri kedua. Saya izin sebentar untuk memperkenalkan pemateri kita ini, Bapak Dwi Marhen Yono S, STP, MSI. Baik, apakah sudah kelihatan ini saya? CV beliau? Maaf, panitia, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya lanjut dengan pemateri kedua. Itu Pak Dwi Marhen Yono, STP, MSI. Beliau ini Kepala Dinas Pariwisata Kota Pariaman. Saya sangat tertarik ini dengan biografi beliau ini. Beliau dari Kepala Desa Tampo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian beliau mengabdikan dirinya kepada desa tersebut, di awalnya sebagai kepala desa, kemudian menjadi lurah Penataban, lurah Panderejo, dan berbagai jabatan yang beliau miliki sampai beliau menjadi sekarang adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Ini pendidikan beliau, ini S1-nya dari Sekolah Tinggi Pemerintahan STPDN Jatinangor, Jawa Barat, dan S2-nya dari Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, maaf, Pak Dwi Marhen Yono sudah bergabung? Sudah, Pak Moderator. Oke, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini bahasa Minangnya gimana nih Pak? Masih lancar? Masih belajar? Ala biasa, ala biasa. Oh gitu, oke silakan Pak. Mau bahasa Padang, mau bahasa Indonesia, kami persilakan Pak. Waktu dan tempat Pak, kira-kira 35 menit untuk mempresentasikan materinya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, terkhusus untuk narasumber sebelumnya, Profesor Dr. Fasli Jalal, senior kami dan menjadi panutan kami di Sumatera Barat, juga Profesor Mitra Jamal, Rektor Institut Teknologi Sumatera, dan juga seluruh panitia dari IKM ITERA yang luar biasa menyiapkan acara ini.
Dan terkhusus untuk moderator, salam kenal Dr. Iya. Sito. Iya, Pak Marhen. Salam kenal juga, Pak. Jadi mungkin saya akan berlama-lama, paling hanya 20 menit saya akan berbagi cerita saja. Karena Boleh, Pak. izin jam 11 saya ada tamu, Aduh. Mr. Kim, mantan Duta Besar Korea untuk Indonesia, sekarang lagi di Pariaman. Jadi saya nanti tidak bisa sampai selesai jam 11, saya harus izin untuk mendampingi beliau. Baik, Pak. Untuk mengembangkan pariwisata berbasis ekoturism. Oke. Mohon maaf, Pak, ini Pak, PPT-nya mau di-share sama Bapak atau sama panitia? Boleh. Share-nya untuk operator aja, dari operator. Oke. Silakan mohon dibantu, panitia. Berarti pendidikannya sangat bagus ini ya Pak ya, dari kepala desa menjadi kepala dinas Pak Marhen ya. Pengalamannya agak unik ini kalau menurut saya ini Pak. Jadi pernah kepala desa, pernah lurah, pernah di kecamatan, pernah kepala bidang olahraga, kepala bidang promosi pariwisata, kepala bidang pariwisata, insya Allah udah lengkap lah. Setelah 20 tahun mengabdi di Banyuwangi, kemarin dipaksa tanda oleh Wali Kota Pariaman untuk membantu pariwisata dan kebudayaan di Kota Pariaman. Baik. Jadi ya semudah-mudahan kalau tadi Profesor Fazli Jalal bilang ada Bung Karno, ada Bung Hatta, juga Pariaman sama lah. Mudah-mudahan Pariaman maju dengan orang Jawa dan orang Minang. Amin. Kalau Indonesia merdeka karena orang Jawa dengan orang Minang, mudah-mudahan pariwisata Pariaman juga lebih maju lagi dengan orang Jawa dan orang Minang. Baik, baik. Amin, amin. Dan kolaborasi. Oke. Jadi sambil menunggu mungkin share screen-nya. Iya, baik. Untuk materi yang hari ini terkhususkan masalah SDGs. SDGs itu kalau tadi Profesor sudah menjelaskan detail, saya hanya menjelaskan 3 poin aja lah yang pertama. Oke. 3 poin utama yang menurut kami adalah satu, bagaimana kita menuntaskan permasalahan kemiskinan di Indonesia, terkhusus di ranah Minangkabau. Banyak sekali ide, gagasan, dan juga praktek yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi kami menawarkan satu ide yang sudah kami laksanakan 3 tahun di Pariaman. Yaitu dengan program 1 keluarga 1 sarjana. Mungkin Sito sudah pernah dengar ya, Pariaman bikin program inovasi namanya 1 keluarga 1 sarjana. Oh ya. Jadi kami sudah 3 tahun ini memilih 100 keluarga yang miskin, anaknya kita sekolahkan gratis lah sampai dengan lulus. Kemudian dari Dinas Tenaga Kerja mencarikan pekerjaan yang layak, sehingga ada 1 orang yang mengentaskan kemiskinan dari sektor pendidikan. Maaf Pak Marhen, apakah ini materinya? Ya, betul. Oke, siap. Jadi ada 6 jurus jenius menggenjot sektor pariwisata di masa pandemi yang kita lakukan di Pariaman. Yang pertama adalah penerapan protokol kesehatan. Next mungkin. Oh, kecepatan ya. Oke. Oke, jadi penerapan protokol kesehatan ini penting karena sudah harus adaptasi kebiasaan baru. Kita masuk ke tempat wisata harus bermasker, harus sering-sering cuci tangan, dan seterusnya. Jadi ini menjadi hal yang lumrah dan wajib kita laksanakan ketika pandemi. Next, yang kedua, kita harus gencar melakukan promosi secara TSM, yang sering istilah ini kita dengar ketika kampanye politik. Jadi terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi kalau promosinya tidak TSM, ini sekarang sudah kalah bersaing dengan yang lain. Di Pariaman, kita bikin tim kreatif. Kami punya 8 orang, di sana ada fotografer, kemudian ada desain grafis, videografer, dan lain-lain, yang itu menjadi koki atau dapurnya promosi di Kota Pariaman. Setelah kita buat desain yang menarik, video yang bagus, kita share secara masif kepada 1.000 pasukan media sosial yang kita punya. Jadi kita gandeng teman-teman blogger lokal,
teman-teman ketua OSIS SMP, SMA, dan mahasiswa sekota Pariaman. Kita sudah punya 1.000 pasukan medsos, termasuk teman-teman guru-guru milenial. Jadi guru-guru yang usianya 30 tahun ke bawah, kita rekrut menjadi bagian dari pasukan media sosial. Dan alhamdulillah hasilnya sudah luar biasa lah. Dengan biaya yang hemat, situasi pandemi, promosi tetap bisa gencar kita lakukan. Next. Yang ketiga, ini strategi yang ketiga tadi stop ya. Oh, event. Yang ketiga, kami tawarkan event-event dengan vitamin 3C karena di tengah pandemi ini kita tidak boleh terlalu banyak mengumpulkan orang, tapi kita harus mendatangkan orang biar ada PT masuk ke tempat kita lah. Biar ada PT masuk. Vitaminnya yang pertama, eventnya harus kreatif. Jadi C yang pertama kreatif. Ketika event itu kreatif, pasti ada unsur PT masuk atau commercial value-nya dapat. Next-nya adalah communication value-nya akan insya Allah dapat. Contoh kami di Pariaman, dengan anggaran 50 juta, kita laksanakan selama 1 tahun, setiap Sabtu namanya event Pariaman Culture Every Week. Jadi kalau nanti udah Jeto, kawan-kawan, dan seluruh anggota IKM yang datang ke Pariaman setiap Sabtu sore di pentas Pantai Kata bisa menyaksikan kesenian gratis. Jadi di situ kita libatkan dari sanggar tari, kemudian dari sekolah dan lain-lain, sehingga dengan 50 juta kita bisa menyelenggarakan 50 kali event. Jadi yang menjadi vitamin 3C, jadi kreatif, commercial value-nya dapat, communication value-nya insya Allah juga dapat. Next. Di era pandemi ini sering saya istilahkan ini adalah balap sepeda Formula 1 yang lagi disuruh masuk ke parkiran. Jadi strategi pit stop ini penting. Bagaimana kita merubah settingan businya, bagaimana kita merubah strateginya, karena nanti ke depan pasti akan beda dengan yang kemarin ketika sebelum pandemi. Jadi bagaimana kita segera membuat inovasi dan juga strategi yang tepat, sehingga ketika tahun depan insya Allah pandemi melandai, program vaksinasi berhasil, ini kita sudah siap bersaing dengan daerah lain. Next. Yang kelima, yang tidak kalah penting adalah sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pentahelik pariwisata. Dalam hal ini yang pertama, teman-teman akademisi bisa memberikan support ke kami secara akademis, termasuk database. Yang pertama saya masuk di Pariaman, dari 270 juta masyarakat Indonesia, yang tahu Pariaman di mana 40 juta. Yang 230 ternyata menurut teman-teman akademisi belum tahu Pariaman itu di mana. Ada yang tanya Pariaman di mananya Bukit, Pariaman di mananya Padang, dan seterusnya. Sehingga dari kajian-kajian akademis teman-teman ini kita jadikan bahan untuk pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategis selanjutnya. Kemudian pentahelik yang kedua adalah teman-teman dari bisnis atau pelaku-pelaku usaha pariwisata harus kita gandeng juga, sama-sama membangun sektor pariwisata. Yang ketiga adalah teman-teman komunitas yang sering kita kenal dengan community based tourism. Karena kalau kita saja tidak akan bisa tanpa didukung oleh teman-teman komunitas. Yang keempat adalah pemerintah sendiri, government, dan yang terakhir adalah teman-teman media, baik itu media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Jadi yang terakhir, strategi di tengah pandemi adalah kita harus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh masyarakat Sumatera Barat, seluruh masyarakat Indonesia diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan segera bisa melewati masa pandemi ini, dan juga diberikan kemudahan untuk memajukan kembali sektor pariwisata dan juga ekonomi di Sumatera Barat dan Indonesia. Amin. Saya kira amin. itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan alhamdulillah setelah 1 tahun kita sampaikan, setelah 1 tahun kita laksanakan 6 jurus itu, yang pertama
pendapatan asli daerah dari pariwisata Pariaman dari dulu 0 rupiah, alhamdulillah 2020 naik jadi 350 juta, dan tahun ini naik lagi ke 1 miliar alhamdulillah. Dan yang kedua, kemarin saya juga kaget ketika Bank Sentral Asia atau BCA ke Pariaman menyampaikan kita pertumbuhan ekonominya paling tinggi dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Ternyata dari apa yang kita lakukan pelan-pelan dan kecil-kecil ini ternyata berhasil. Bagaimana okupansi hotel tetap berjalan walaupun sekecil, bagaimana wisatawan tetap datang dan membelanjakan uangnya di Pariaman. Saya kira itu beberapa hal sharing yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus untuk teman-teman IKM yang ada di seluruh Indonesia. Ayo kita bangun Sumatera Barat secara bersama-sama, karena tidak mungkin hanya satu pihak, tapi semua pihak harus gotong royong membangun Sumatera Barat dan juga Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini PPT-nya sangat bagus banget ini Pak Marhen. Pantai-pantainya bagus, pantai-pantainya indah. Semudahan ini bisa jadi contoh juga ya buat Mentawai ini ya Pak. Belajar dari Padang Pariaman. Bukannya dulu Pariaman, Mentawai bagian dari Pariaman ya Pak ya? Nah, Pariaman, Padang Pariaman, dan Mentawai itu satu dulunya ya Pak ya. Betul. Pariaman Laweh namanya. Pariaman Laweh. Oh iya, betul Pak Marhen. Saya ingat waktu itu masih jadi Mentawai masih dalam Kabupaten Padang Pariaman waktu itu. Oke, silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Kira-kira silakan raise hand. Kita kasih kesempatan untuk mungkin 2 orang dulu. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Sekaligus menyebutkan nama dan instansi dari mana. Belum ada? Oke, silakan dari divisi acara, Mbak Mardona Putri. Mas, abang ini ya? Sorry. Salah saya kalau begitu. Mardona Putri. Atau namanya salah, orangnya beda ini? Maaf Pak, ini kayak akun teman Pak. Oke, silakan. Namanya siapa nih Bang? Namanya Putra Hidayat Pak. Oh, Putra Hidayat. Oke, silakan Putra Hidayat ke Pak Marhennya langsung. Sebelumnya izin bertanya nih Pak kepada Pak Mahen gitu. Kan gini Pak, kan saya tuh bertempat tinggal tuh di Sumatera Barat di pesisir selatan. Iya. Itu bisa dikatakan rumahnya itu dekat di pantai gitu Pak, dari pantai. Jadi dulu tuh kalau nggak salah tuh Pak, itu ada pembangunan tempat wisata. Kalau nggak salah nama wisata itu Labuhan Baru gitu. Jadi untuk pengelolaan wisata itu diurus sama Dinas Pariwisata Kota Painan. Jadi dalam pemanfaatan pariwisata itu dari Dinas Pariwisata Kota Painan itu dia kayak ada ngemintain sesuatu gitu Pak, kayak uang parkir sama uang masuk gitu. Jadi namanya pantai gitu kan Pak, orang itu masih pedalaman. Jadi kayak nggak mau bayar gitu Pak, susah untuk dimintain gitu. Jadi ujung-ujungnya itu dari Dinas Pariwisata Kota Painan itu nggak lagi ngurusin pantainya itu Pak, padahal pantainya itu sangat bagus gitu. Jadi untuk masalah seperti itu pandangan dari Bapak Marhen itu seperti apa Pak? Oke, kayaknya hal ini bukan hal baru ya Pak Marhen ya. Di mana-mana tempat wisata selalu ada parkir. Gimana nih Pak Marhen? Tanggapannya Pak? Oke, terima kasih Putra Hidayat dari Pesisir Selatan. Iya. Jadi yang pertama, tadi sudah kita sampaikan, kalau suatu daerah pengen maju pariwisatanya, pentaheliknya harus jalan semua. Tidak hanya pemerintah, pentahelik itu kan pemerintah, akademisi, kemudian media, komunitas, dan juga dari bisnis atau pengusaha.
Jadi kalau hanya pemerintah aja yang jalan, komunitasnya atau masyarakat yang di bawah seperti kelompok sadar wisata dan lain-lain tidak bergerak, berat memang. Contoh seumpama di Bali kalau kita lihat, semua karena merasa penghasilannya dari pariwisata, mereka ikut nyapu, membersihkan sampah dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang Ada rasa pedulinya ya Pak Marhen mereka ya? Ada rasa peduli karena semua akan terdampak ketika pariwisata itu sepi. Yang sering saya bilang, pariwisata itu adalah bisnis kebahagiaan. Sekali lagi, pariwisata itu adalah bisnis kebahagiaan. Bagaimana orang datang ke tempat kita itu bahagia, mengeluarkan piti bahagia, melihat pantainya bersih bahagia. Betul. Sebaliknya, masyarakat yang didatangi, pelaku-pelaku pariwisata yang punya restoran, punya warung, punya homestay juga bahagia menerima piti masuk. Iya. Jadi kalau semuanya bahagia, pasti enak piti masuk tambah banyak. Tapi kalau kita datang, kemudian kotor, tempat parkirnya enggak ada, yang ngelola enggak ada, ini kan repot juga. Sehingga di Pariaman, kita mulai membuat perda tentang tiket masuk beberapa destinasi, termasuk di desa-desa wisata. Tidak perlu mahal, yang penting ada tiket masuk, sehingga ada penanggung jawab di sana. Betul. Yang bertanggung jawab ketika itu narik tiket, dia bertanggung jawab untuk kebersihannya, toiletnya, dan lain-lain. Minimal itulah. Tapi kalau hanya sembarangan saja, kita tidak ada untuk pengelolanya, ya repot. Tapi gini juga loh, saya lihat dari ininya tadi si Putra ini loh Pak Marhen, sepertinya mereka lebih banyak pariwisata ini terfokus di painannya saja gitu loh Pak. Maksudnya di kota besarnya saja gitu. Sedangkan di pelosok-pelosok itu pantainya masih bagus, kurang promosi, kurang perhatian pemerintah dalam hal ini Pak Marhen. Itu gimana itu Pak? Yang kita lakukan di Pariaman itu ada 21 desa wisata yang kita siapkan. Tidak hanya di Gandoria, tidak hanya di Pantai Kata, tapi ada 21 titik yang kita siapkan. Itu menjadi anak kandung kami. Kita kembangkan sesuai dengan potensi masing-masing. Contoh, di Apar. Di Apar yang masuk 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia kemarin, yang dikunjungi Mas Menteri, itu dia punya mangrove. Sehingga wisatawan datang kita paket sambil nanam mangrove. Mereka bayar dengan bahagia, kita juga bahagia, mangrove kita tambah banyak. Banyak, betul, betul. Jadi contohnya kayak gitu. Kemudian ada potensi di desa wisata Kampung Kandang. Di sana pakai apa? Mereka itu nanam padi. Potensinya nanam padi, ikut terlibat ke sawah dan seterusnya lah. Sehingga banyak pilihan wisatawan ke tempat kita, tidak hanya di Painan akhirnya gitu, tidak hanya di Gandoria, sehingga banyak titik pilihan. Dari 21 desa wisata itu kita harapkan tidak kanibal, tidak saling sama, tapi mereka saling melengkapi. Di Painan mungkin juga sama ketika nanti itu desa-desa wisata itu tumbuh, melalui kepala desa, kelompok sadar wisata, insya Allah akan ekonomi akan tumbuh merata dan menjadi banyak pilihan. Saya sudah keliling mulai dari Bungus, masuk ke sungai apa itu? Sungai Pisang, sampai ke Mande, sampai ke pesisir selatan, sampai merasakan naik para layang dari atas, saya sudah semua. Keren pesisir selatan itu keren. Nah, tinggal bagaimana pengelolaan, pemberdayaan masyarakat dari bawah itu. Karena tangan pemerintah tidak mungkin bisa semua, tapi masyarakat yang di sekitar itu yang harus kita bentuk kelompok-kelompok sadar wisata yang bertanggung jawab mengembangkan, dan pemerintah yang di depan nanti. Oke, siap. Kalau begitu, memang harus saling mendukung ini ya Pak Marhen ya, antara masyarakatnya sendiri maupun juga dengan pemerintahan daerahnya itu juga. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke pertanyaan kedua, Rozi Kurniawan. Silakan. Pertanyaannya langsung ke Pak Marhen dalam hal ini. Baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Izin perkenalkan diri, saya Rozi Kurniawan. Saya dari IKM ITERA. Baik. Kita kan kemarin udah pernah pengabdian masyarakat juga di Kota Pariaman, Pak. Yaitu di SD 08 Apar. Dan kebetulan kita juga udah pernah ke kantor dinas pariwisata Kota Pariaman. Dan itu kebetulan saya orang Bukit Tinggi yang jarang main ke pantai gitu ya Pak. Kebetulan waktu itu kita masyarakat
kurang lebih adalah 3 mingguan, Pak. Jadi saya lihat itu sangat bagus dan sangat menarik minat kita ke sana gitu, karena wisatanya bagus-bagus gitu. Dan walaupun kita pengabdian masyarakat nggak kerasa gitu, Pak. Dan di ITERA pun ada yang namanya divisi pengabdian masyarakat, dan itu insya Allah akan berlanjut ke depan-depannya, Pak. Itu adalah salah satu contoh pengabdian kita dalam mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Apa yang kita pelajari di sini kita bawa ke kampung sedikit banyaknya bisalah gitu ngajar walaupun anak SD gitu. Baik dari kesenian maupun bagian lain, Pak. Dan saya mau menanyakan, Pak, ini kan kita dari IKM ITERA, kira-kira gimana ya, Pak? Kita ingin berkontribusi di ranah Minang gitu. Terutama kan ini mumpung Bapak dari Dinas Pariwisata dan IKM ITERA sendiri bergerak dalam bidang kebudayaan gitu, Pak. Jadi kira-kira bagaimana cara kita biar bisa gitu mengabdikan, mengimplementasikan apa yang kita dapat di sini di ranah Minang, terutama di Kota Pariaman, dan kalau bisa di bagian wisatanya langsung gitu, Pak. Apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana caranya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Marhen, pertanyaannya Mas Bang Roji. Oke, terima kasih Bang Rozi Kurniawan. Sudah pernah pengabdian masyarakat di SD 8 Apar, kemudian juga pernah ke dinas kami. Jadi kami sudah punya kegiatan Pariaman Culture Every Week yang itu setiap Sabtu butuh penampilan kesenian. Ketika nanti teman-teman dari IKM ITERA mau mengabdikan diri, ayo kita bergabung dengan Dewan Kesenian Kota Pariaman, dengan Dinas Pariwisata yang setiap Sabtu menyiapkan event kesenian dan budaya. Jadi saya kasih challenge, saya kasih tantangan, kalau memang nanti dari teman-teman IKM ITERA berkenan, ayo katakan dari 50 kali event, mau ngambil 10 eventnya yang ngambil IKM, kami akan bersyukur juga. Apakah mengumpulkan dari teman-teman Sanggar Tari, atau dari teman-teman yang lain komunitas, silakan. Nanti kita siapkan tempatnya, sound systemnya, dan juga promosinya termasuk penontonnya. Kalau memang nanti mau menjadi bagian dari kami, yang paling dekat itu kita punya kegiatan itu. Pariaman Culture Every Week yang mulai Januari sampai dengan Desember ini ada 50 kali event dan sudah berjalan 40-an event. Jadi masih ada 10-an event untuk tahun ini, dan tahun depan menunggu lagi 50 event lagi, Bang Rosi. Jadi nanti Mas, silakan. Bang Roji, tuh ditantang tuh sama Pak Marhen itu. Sanggup apa tidak? Insya Allah kita sanggup, Pak. Kemarin kan udah waktu kita ke kantor dinas, kita disuruh hubungin Pak Surya ya, Pak Marhen. Soalnya Pak Marhen itu gitu kan. Anggota kami yang menyiapkan PC itu, Pariaman Culture Every Week. Oke, makasih. Mungkin dengan Pak Marhen akan lebih cepat prosedurnya ini, Mas Rozi. Jadi nanti saya itu sukanya ikan sepat. Saya itu sukanya ikan sepat, ikan gabus sama ikan lele. Jadi semakin cepat, semakin bagus. Ditunggu gebrakannya Mas Roji, Bang Roji ya. Oke ya, kalau begitu sip. Terima kasih Pak Marhen atas waktunya. Mohon maaf juga karena waktu dan keterbatasan kita dalam jadwal webinar ini. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya minta videonya yang 2 menit diputarkan, boleh? Oh, boleh. Silakan panitia, minta tolong panitia tadi. Saya sudah sampaikan ke Bang tadi ya. Bisa diputarkan? Oke, sebentar Pak, diputarkan ya Pak ya.
Oke, terima kasih panitia. Banyak banget ya Pak perubahan Pariaman sekarang ini ya Pak. Udah lama saya nggak pulang ini Pak. Ayo kapan-kapan ke Pariaman kita minum teh telur bareng-bareng sambil Siap. ketemu langsung. Nah, Siap Pak Marhan, ditunggu undangannya Pak. nanti Baik kita Pak Marhan. undang. Terima kasih. Terima kasih Pak Marhan atas waktunya Pak penjelasannya. Sama-sama ya. Oke Pak. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembicara kita yang ketiga, yaitu ke Pak Al-Khairul Asrar. Baiklah, saya izin. Halo Pak Al-Khairul, apakah sudah bergabung? Halo, Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, kalau begitu sebentar ya Pak, saya ini dulu memperkenalkan atau membacakan CV dari Pak Al-Khairul ini. Sebentar, saya share dulu. Beliau ini bernama Al-Khairul Asrar, di mana pendidikannya dari SMA 1 Lubuk Alung, kemudian S1-nya dilanjutkan dengan Universitas Gadjah Mada dengan manajemen sumber daya akuatik, kemudian dilanjutkan S2-nya di IPB University, pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Beliau lahir di Pakandangan, Pariaman ini ya Pak ya, 96. Ya, kemudian dengan berbagai riwayat organisasi ini, mulai dari UKM Voli UGM, koordinator musik, ini sangat aktif kayaknya beliau ini di berbagai organisasi. Kemudian juga di sini kita bisa lihat bahwasanya beliau sempat menjadi calon ketua Ikatan Mahasiswa Minang Pascarsarjana IPB, Ketua Panitia Baralek Gadang Ikatan Keluarga Besar Minangkabau Yogyakarta, Sulawesi. Aduh, ini semuanya sudah seluruh Indonesia ini, Pak Khairul. Oke, tidak memperpanjang cerita saya dalam memperkenalkan beliau ini. Judul ini memang cocok ini judulnya, Peran Generasi Milenial sebagai Agen Perubahan. Baik Pak. Untuk selanjutnya, saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Al-Khairul Asrar untuk menyampaikan materinya. Waktu kira-kira lebih kurang 35 menit, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ferzet atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya kawan-kawan dari IKM ITERA yang telah mengundang kami Minang Mainbau dalam kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini. Dan selamat ulang tahun untuk IKM ITERA. Semoga ke depan kawan mahasiswa Sumatera Barat yang ada di ITERA selalu bisa terus maju dan berkeinginan untuk pulang kampung dalam definisi yang sebenarnya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Kemudian yang sama-sama kita hormati, pertama itu tadi Bapak Rektor, kemudian ada Pak Furkon, kemudian juga Prof. Fasli yang sudah menyampaikan materi pertama terkait SDGs. Kemudian juga Pak Marhen, senior saya di Kota Pariaman. Kebetulan saya juga bekerja di pemerintahan Kota Pariaman mulai dari tahun 2021 ini. Dan kepada kawan-kawan pengurus IKM, terima kasih yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan saya, ada Farel, ada Dikis, kemudian dan beberapa teman lainnya. Jadi izin untuk share screen. Ya, silakan Pak Al-Khairul. Jadi untuk materi pada sore hari ini, siang hari ini yang dibebankan kepada saya, itu sangat besar sebenarnya. Sangat mungkin kalau untuk diskusi kita nggak cukup 35 menit ini, tapi coba saya sampaikan sebisanya saya dan semoga ini bisa bermanfaat lah untuk kita semua sebagai bahan penyadar kita bahwa kita sebagai generasi muda itu sangat memiliki peran yang
utama dalam mensukseskan pembangunan berkelanjutan di tanah Minangkabau. Untuk perkenalan tadi sudah, jadi berdasarkan telah dijelaskan oleh Prof. Asli tadi, ada 17 tujuan berkelanjutan yang harus dicapai dalam hal mensukseskan pembangunan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kemudian berdasarkan tagline dari SDG sendiri, yaitu no one left behind, artinya tidak ada satupun orang yang tertinggal dalam SDGs ini. Salah satunya adalah pemuda ataupun anak-anak muda. Dan kita mungkin sekarang berbicara pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Barat atau pemuda-pemuda negara yang ada. Kemudian apa sih itu pemuda? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah orang yang berada pada kelompok usia 16 sampai 30 tahun. Mungkin kalau secara pendidikan itu bisa dibilang bahwa pemuda itu adalah kawan-kawan yang sekarang dari sekolah menengah atas sampai dengan usia 30 tahun. Dan salah satunya adalah kawan-kawan dari mahasiswa, yaitu kawan-kawan yang sekarang yang di IKM ITERA, kita semua dan saya sendiri, kita adalah pemuda. Kemudian kenapa penting untuk melihat kondisi pemuda dalam mencapai SDGs? Pertama itu kita bisa tahu dan kita ketahui bersama dan bagaimana juga sudah dijelaskan oleh Prof. Asli tadi bahwa Indonesia pada tahun 2030 sampai 2040 itu untuk penduduk usia produktif mencapai 64% dari total penduduk yang diproyeksikan, yaitu perkiraan sebesar 297 juta jiwa. Artinya ini adalah potensi yang sangat luar biasa ke depan. Dan makanya mulai dari sekarang itu untuk kita sendiri, dan mungkin ini adalah generasi kita nanti, kita yang sekarang yang akan berada dan menjadi aktor pada masa itu, maka kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kemudian di Sumatera Barat diperkirakan akan menerima bonus demografi pada tahun 2035. Ini berdasarkan data dari BKKBN yang saya dapat, bahwa diperkirakan di Sumatera Barat akan menerima bonus demografi pada tahun 2035. Kemudian, pemuda merupakan agen perubahan. Jadi, peran dari pemuda itu harus kita optimalkan, tidak hanya sebagai penerima manfaat ataupun target, tapi kita harus bisa menjadi subjek ataupun pelaku dalam pembangunan. Artinya, apabila kita ingin menjadi pelaku, kita harus mempersiapkan diri, terutama dari pribadi kita sendiri. Gitu. Kemudian yang ketiga, prinsip inklusivitas dalam SDGs. Jadi semua sebagaimana tagline tadi, no one left behind, artinya kita juga sebagai pemuda juga harus ambil peran mulai dari sekarang dan seterusnya dalam membangun daerah kita Sumatera Barat secara khusus, kemudian Indonesia, dan juga ikut serta dalam pembangunan secara global. Jadi pemuda berperan itu gimana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kita bertepatan juga sekarang pada bulan Oktober adalah momentum bersatunya kekuatan pemuda dari seluruh daerah di Nusantara melalui Sumpah Pemuda. Bisa kita lihat bahwa berdirinya Indonesia pun itu sangat berperan di dalamnya pemuda, tidak bisa kita lepaskan dari peran pemuda, yang artinya bahwa untuk ke depan pun kita pemuda pasti akan terus memiliki peran yang besar terhadap pembangunan di negara kita sendiri. Kemudian di era sekarang, pemuda menjadi kekuatan ekonomi dan tulang pembangunan negara. Penduduk yang berstatus pemuda saat ini akan mendominasi populasi dalam bonus demografi yang diperkirakan tadi mencapai pada tahun 2030 sampai 2040. Ini berdasarkan kesepakatan antara Semeru dengan Bappenas bahwa daftar target indikator SDGs pemuda itu ada target yang nomor 1, kemudian nomor 2, 3, dan seterusnya sebagaimana bisa dilihat. Jadi untuk tujuan pertama yaitu tidak tanpa kemiskinan. Jadi ini berdasarkan data tahun 2015 yang saya ambil dari Semeru Research Institute, bahwa pada tahun 2015 1 dari 10 remaja
1 dari 10 remaja atau pemuda hidup di bawah garis kemiskinan, di mana 3 kali lipatnya berada di posisi rentan. Kemiskinan multidimensi yang melihat kemiskinan dari berbagai aspek, akses air bersih, layanan kesehatan, legalitas, dan perlindungan sosial, mendapatkan bahwa kondisi kemiskinan multidimensi tidak lebih baik dari kemiskinan pengeluaran. Kemudian untuk yang kedua, ini kondisi data 2015 bahwa prevalensi pemuda dan remaja kekurangan kalori per kota rumah tangga miskin dan mohon maaf ini laptop kayaknya agak error. Rumah tangga miskin dan perempuan lebih tinggi. Jadi diindikasikan ada hubungan korelasi antara prevalensi perempuan muda yang mengalami kekurangan kalori dengan kasus stunting di provinsi-provinsi itu dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang cukup tinggi, terutama di daerah Indonesia bagian timur. Dan kemudian untuk tujuan ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, diketahui bahwa berdasarkan data itu total sekitar 77% perempuan muda yang melahirkan di fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih timpangnya akses fasilitas kesehatan khususnya untuk kesehatan ibu dan anak di daerah Indonesia bagian timur. Kemudian beban ganda adalah tingginya prevalensi permasalahan kesehatan yang bersifat infeksius dan non-infeksius pada kelompok usia muda. Dan yang ketiga itu prevalensi usia pemuda lebih tinggi 5 kali lipat dibandingkan perokok usia remaja. Prevalensi perokok pemuda dan remaja laki-laki juga lebih tinggi dari perokok pemuda dan remaja perempuan. Kemudian tujuan yang keempat, ini juga dijelaskan tadi, salah satu program di Kota Preman tadi dijelaskan oleh Pak Marhen, yaitu tentang pendidikan yang berkualitas. Jadi salah satu pembangunan pun wali kota kami di Kota Preman itu memiliki pemikiran bahwa cara untuk menghilangkan lingkaran setan, kemiskinan salah satunya adalah memutus rantai melalui peningkatan pendidikan. Artinya lingkaran setan ini itu artinya adalah orang miskin itu tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, maka dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan ataupun mengembangkan pekerjaan. Karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak ada pemasukan, makanya dia akan terus miskin. Jadi oleh karena itu di Kota Pariaman itu Pak Wali Kota memiliki program tadi itu saja memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Jadi akses versus kualitas dalam pendidikan itu, penilaian kualitas pendidikan Indonesia masih rendah berdasarkan ukuran penilaian global. Ini kemudian bahwa profil pembelajaran siswa di Indonesia cenderung stagnan selama 1,5 dekade terakhir setelah reformasi. Kemudian tujuan yang kelima, kesetaraan gender. Perkawinan dini di sini yang kita lihat bahwa salah satu praktik berbahaya ditarget untuk dihapus dalam agenda 2030 nanti. Jadi selain memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, praktik perkawinan dini juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian air bersih dan sanitasi untuk tujuan 6. Akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi menjadi determinan bagi keluaran kesehatan, pendidikan dan produktivitas bagi anggota rumah tangga terutama untuk remaja dan pemuda. Terdapat ketimpangan akses infrastruktur dasar antara pedesaan terutama untuk akses sanitasi layak dan berkelanjutan. Untuk tujuan ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau. Yang pertama itu yang bisa kita lihat bahwa rasio penggunaan gas di perkotaan jauh lebih tinggi daripada di pedesaan, dan rasio penggunaan kelompok terkaya dan yang juga jauh lebih tinggi dari kelompok termiskin. Artinya di sini penggunaan energi di daerah perkotaan itu lebih banyak dibandingkan di pedesaan, dan orang yang kelompok kaya di sini maksudkan lebih tinggi juga dalam penggunaan energi dibandingkan kelompok masyarakat miskin. Kemudian terkait dengan pemuda dan remaja, yang perlu diukur dari tujuan ini adalah partisipasi pemuda dan remaja untuk menggunakan dan menciptakan energi yang bersih dan terbarukan. Ini sesuai dengan tadi dari Al-Hadi tadi kalau nggak salah bersama Prof. Fasli, bahwa ternyata di IKM ITERA sendiri itu teman-teman mahasiswa dari IKM ITERA sudah sangat paham lah terkait teknis dari energi terbarukan ini. Jadi diharapkan nanti
semoga bisa menerapkan ilmunya nanti di kampung halaman, di mana di Minang Membau sendiri kami juga mengartikan itu adalah pulang kampung yang sesungguhnya, tidak hanya pulang fisik, tapi kita pulang secara karya dan aksi nyata di daerah. Kemudian tujuan yang ke-8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, ini sedikit catatan data bahwa Sumatera Barat sendiri itu berada di sini, berada di 17% untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita lebih rentan sebab mereka memiliki pengalaman kerja yang sedikit. Yang kedua, pemuda sering kekurangan informasi terkait pasar tenaga kerja dan tidak berpengalaman dalam mencari pekerjaan. Kemudian pemuda membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menentukan pekerjaan yang tepat. Yang keempat itu pemuda lebih sulit terkait mobilitas relokasi untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang kelima, perubahan jumlah angkatan kerja sebab pemuda cenderung keluar masuk pendidikan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian untuk tujuan 9, itu industri, inovasi, dan infrastruktur. Di sini yang menjadi catatan adalah proporsi pemuda bekerja di sektor pertanian turun signifikan dari tahun 2005 sampai 2015. Namun tidak terjadi perubahan signifikan pada proporsi pemuda yang bekerja di sektor manufaktur. Di sisi lain, perubahan signifikan terjadi pada proporsi pemuda yang bekerja di sektor jasa yang menyerap hampir dari pemuda yang bekerja. Untuk tujuan 11, kota dan pemukiman berkelanjutan yang menjadi catatan di sini oleh Semeru adalah hanya sekitar 37% rumah tangga dan ART pemuda dan remaja tinggal di rumah layak huni dan terjangkau. Proporsinya lebih tinggi di perkotaan dan sebaliknya lebih rendah di pedesaan. Kemudian kasus kejahatan yang dialami remaja dan pemuda ditemukan lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding pedesaan, serta lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Penyediaan ruang publik yang aman adalah salah satu aspek lingkungan yang diperlukan oleh remaja dan pemuda untuk mengoptimalkan potensinya. Untuk tujuan 13, yang menjadi catatan di sini adalah tentang penanganan perubahan iklim. Jadi akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi menjadi determinan bagi keluaran kesehatan, pendidikan, dan produktivitas bagi anggota rumah tangga, terutama untuk remaja dan pemuda. Terdapat ketimpangan akses infrastruktur dasar antara pedesaan dan perkotaan, terutama untuk akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Dan yang terakhir itu adalah tujuan ke-17, dan sebenarnya ini adalah tujuan yang sangat berkaitan nanti dengan pembahasan kita selanjutnya terkait dari kami itu dari Minang Membau, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi keterlibatan pemuda dan remaja di Indonesia dalam kemitraan global itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan kedepannya di negara kita, baik itu secara tingkat nasional maupun di daerah kita di Sumatera Barat. Jadi apa sih anak muda itu? Sebenarnya kalau secara bisa kita lihat bahwa pemuda itu adalah kita-kita yang memiliki semangat yang besar dan membara. Kemudian pemuda itu juga kreatif dan inovatif dengan ide-ide segar dan orisinilnya. Kemudian pemuda juga cepat tanggap terhadap perubahan lingkungan dan berani dan lincah, kekinian, dan juga penguasaan teknologi yang luar biasa gitu. Bisa kita lihat bahwa tidak ada sekarang orang yang tidak bisa menggunakan smartphone-nya. Tapi nanti kita lihat apakah smartphone ataupun teknologi yang dipunya itu apakah akan kita gunakan untuk hal yang baik atau untuk hal yang tidak bermanfaat. Itu tergantung dari kita. Makanya kita sebagai anak muda Minangkabau itu, kalau saya sendiri punya 3A namanya. Yang pertama itu agama, adat, akademik, atau pendidikan. Artinya semua 3 komponen ini harus kita pelajari, harus kita tingkatkan dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita tingkatkan di pribadi kita dan juga kita berikan manfaat dan juga kita berbagi kepada yang lain dalam hal untuk mencapai kita sebagai pemuda yang berkualitas, yaitu anak muda Minangkabau yang berkualitas, yang bermanfaat bagi lingkungan dan orang lain. Jadi untuk berbuat pun sebenarnya kami di Minang Membau ternyata
setelah berjalan, kita untuk berbuat di kampung halaman itu tidak harus berada di kampung. Kita berada di rantau pun kita bisa berbuat sedikit banyaknya untuk kampung halaman kita. Salah satunya ini yang teman-teman dari IKM ITERA yang lakukan sekarang dan selalu dilakukan, bahwa ini adalah salah satu tindakan dari teman-teman di mana bisa berbagi secara online sekarang, itu berbagi ilmunya, baik itu sesama mahasiswa yang ada di ITERA ataupun ke teman-temannya yang ada di kampung halaman. Artinya di tengah keterbatasan kita, di tengah pandemi, ternyata ada peluang-peluang yang bisa kita ambil, bahwa wah, ternyata ada solusi lain yang sebelumnya kita terpaksa untuk melakukan kegiatan secara online, malah kita sekarang sudah terbiasa dan bisa melihat bahwa hal ini merupakan salah satu solusi yang bisa kita dapat, inovasi baru, bahwa berkegiatan pun kita bisa melalui jarak jauh. Kita bisa bermanfaat dan bertindak dan memberikan dampak itu melalui jarak jauh. Jadi sekarang saya menyapa teman-teman, gimana kabarnya itu, dan kemudian anak muda Minang itu seharusnya harus bisa menjadi pelopor di tanah kelahiran. Sudah saatnya kita generasi Sumatera Barat bergerak selangkah bersama untuk ranah Minang tercinta. Kemudian bersama Minang Membau, kami di sini menyatukan ide gagasan pergerakan untuk mengabdi ke ranah Minang tercinta. Kita tidak berpikir muluk-muluk bisa berbuat suatu hal yang besar. Kita hanya mencoba sekarang untuk memulai dari hal-hal kecil, mulai dari pribadi kita, lingkungan sekitar, rumah, dan juga mungkin di nagari kita sendiri, kampung kita sendiri. Kemudian apa sih itu Minang Membau sebenarnya? Kami Minang Membau hadir sebagai platform kolaborasi. Sebagaimana dari tujuan ke-17 tadi, salah satu yang kita butuhkan adalah kolaborasi bersama anak-anak muda yang ingin ikut serta ambil bagian dalam pembangunan nyata di Sumatera Barat. Minang Membau juga merupakan fasilitator bagi ide dan keinginan anak-anak muda orang awak untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan dan memberikan impact nyata di kampung halaman. Ini untuk visi sendiri, Minang Membau itu secara utamanya itu adalah sebagai jembatan ataupun penghubung, konektor ataupun hub bagi siapapun, individu, komunitas, organisasi, perusahaan yang ingin berkolaborasi dan bersinergi menciptakan karya dan dampak yang positif bagi Sumatera Barat. Hal ini sebagaimana yang telah kita laksanakan dalam berbagai program kami di Minang Membau, itu bahwa ternyata setelah kami berjalan di Sumatera Barat itu sangat banyak sekali anak-anak muda yang telah bergerak dan mencapai titik yang sangat luar biasa dalam berbuat di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu kami di sini mencoba untuk terus berkomunikasi untuk menjadi penghubung konektor bagi mereka, di mana nanti bisa jadi ke depan kita anak muda, dan itu mungkin bisa dipastikan bahwa kitalah sebagai anak-anak muda sekarang yang akan menjadi aktor utama yang akan memegang tampuk-tampuk pembangunan nanti di Sumatera Barat ke depannya. Apabila kita mulai dari sekarang sudah memiliki setelah saling bersilaturahmi, sudah mulai berkolaborasi ke depan, insya Allah pembangunan di Sumatera Barat bisa kita laksanakan bersama-sama demi kemajuan Sumatera Barat bersama ke depannya. Gitu. Kemudian ini untuk misinya, sebagaimana yang dijelaskan tadi, pertama itu mempertemukan generasi muda lintas bidang untuk saling melengkapi dan berkontribusi bersama demi banyak karya dan kebaikan untuk ranah Minang. Kemudian menstimulasi atau mendorong generasi-generasi muda Sumatera Barat untuk lebih aktif, optimis, dan kontributif dalam mengambil peran untuk lingkungan sekitar dan juga guna membangun kampung halaman. Dan yang terakhir itu menghadirkan sosok generasi muda Sumatera Barat yang prestatif, inspiratif agar menjadi teladan dan contoh bagi anak muda lainnya yang dalam berkarya. Ini untuk nilai-nilai yang kita terapkan di Minang Membau sendiri. Yang pertama itu ada connect. Artinya di sini kami merangkul dan menghubungkan orang awak, anak-anak muda dari Sumatera Barat, Minangkabau untuk ingin berkontribusi aktif dalam menyebarkan kebaikan serta mengambil peranan dalam membangun nagari. Kemudian itu ada collaborate, artinya menanamkan semangat kolaborasi untuk
orang awak menciptakan perubahan yang progresif. Dan yang ketiga itu ini bisa menjadi nilai utama yang terakhir, yaitu melaksanakan aksi nyata. Artinya melalui setelah kita selain terkoneksi, setelah kita berkolaborasi bersama, kita inginan untuk memberikan perubahan yang nyata terhadap kampung halaman kita, daerah kita di Sumatera Barat. Ini untuk aktivitas-aktivitas yang sudah coba kita laksanakan di Minang Mahembau. Itu yang pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa di tengah pandemi ternyata untuk bergerak kita menemukan cara di mana kita bisa memberikan dampak yang nyata, bisa bergerak sedikit banyaknya, berbagi untuk sesama anak-anak muda Sumatera Barat itu melalui online. Kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan webinar di mana kita mencoba untuk berbagi ilmu dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing kepada teman-teman yang ingin tahu tentang ilmu tersebut. Sebelumnya kita juga pernah berdiskusi dengan Prof. Fazli, itu tahun 2020 kemarin. Kemudian kita juga pernah diskusi dengan Prof. Irwan Prino. Waktu itu kita membicarakan terkait membangun Sumatera Barat dari titik nol pasca gempa 2009. Jadi di sana Prof. Irwan itu menjelaskan bagaimana sih perjuangan beliau tetap membangun Sumatera Barat dari titik nol setelah gempa 2009. Dan sampai sekarang, alhamdulillah sudah banyak perubahan yang diberikan kepada Sumatera Barat. Kita juga pernah berdiskusi dengan Uda Audi terkait arah pembangunan Sumatera Barat di tengah pandemi melalui aspek kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan digitalisasi. Kemudian kami juga saat sekarang itu di Mahembau juga ada proyek buku. Jadi kami juga dalam tahap menyusun sebuah buku itu tentang geliat muda-mudi nagari. Artinya ini adalah kumpulan cerita-cerita dari anak-anak muda Minang untuk membangkit batang Tarandam. Ini ada 76 orang anak muda Sumatera Barat yang berasal dari berbagai organisasi, komunitas, bisnis, usaha sosial, media, dan lain-lain dalam rangka memperingati Hari Sumatera Barat yang ke-76. Ini juga kita bekerja sama dan disupport oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ini kita ambil dari cerita-cerita teman-teman yang setelah berbagi dengan kami di Minang Mahembau, kita kumpulkan, kita jadi sebuah buku yang nanti semoga buku ini menjadi bacaan-bacaan untuk teman-teman pemuda Sumatera Barat, di mana bisa menjadi motivasi untuk ke depan kita sebagai pemuda harus terus berjalan dan berkembang demi mendukung SDGs ini sendiri di Sumatera Barat. Kemudian untuk kegiatan lainnya itu ada, kita juga sekarang juga ada program namanya itu adalah belajar atau kuliah adat dan budaya Minangkabau. Di sini kami mencoba untuk berbagi ilmu kepada teman-teman yang ingin mempelajari adat dan budaya Minangkabau. Nanti sistemnya itu secara online juga, kita mengambil pemateri itu dari Pitaruah. Jadi nanti akan kita jadwalkan di Minang Mahembau sekali 1 minggu ataupun 2 kali seminggu, nanti kita akan melaksanakan kuliah adat dan nagari untuk mencapai yang 3A tadi, bahwa untuk menjadi pemuda yang berkualitas di Minangkabau kita harus juga memahami tentang adat dan budaya kita sendiri. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf dengan teknis laptop ini agak error. Next sendiri. Tapi semoga sedikit banyak yang kami sampaikan bisa menjadi
menjadi ya berbagilah untuk teman-teman, bisa menjadi pandangan baru terhadap teman-teman bahwa ternyata yang pulang kampung dalam artian yang sesungguhnya itu bukan hanya fisik kita untuk berada di kampung, tapi kita harus bisa memberikan karya dan kontribusi kita terhadap kampung halaman, baik itu kita melalui jarak jauh ataupun kita berada yang di kampung. Mungkin sekian, terima kasih untuk teman-teman yang ingin ikut ambil peran dalam kolaborasi. Mari kita sama-sama, silahkan kami di Minang Maimbau membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk kawan-kawan di IKM ITERA, terutama silahkan bergabung, sama-sama kita membangun Sumatera Barat mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayaknya saya lebih enak panggil Bang Al Khairul kayaknya ini ya. Iya Pak. Kalau panggil Bapak kayaknya, aduh. Ketuaan. Terlalu formal kita ini ya Bang. Oke, jangan-jangan Bang Al Khairul ada hubungan dengan Al Hadi nih, jangan-jangan sama-sama Al ini. Sama-sama Al. Oke, terima kasih Bang Al Khairul atas penjelasannya. Memang cocok banget ini Bang Al Khairul ini sebagai generasi muda ini, sebagai agen perubahan terhadap SDG-nya ini dari orang Minang sendiri gitu. Lahir di Pariaman, kemudian mengabdi juga di Pariaman gitu. Oke, masih ada waktu lumayan banyak ini. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand dan sebutkan nama dan institusinya dari mana. Apa jangan-jangan ini sudah agak kesiangan? Sudah mulai lapar kayaknya Pak. Sudah mulai lapar juga, betul Pak Al Khairul. Karena ini kalau diajak ke Pariaman mungkin akan lebih semangat ini Pak Al Khairul. Oke, boleh. Bang Al Khairul. Bang, coba tanya nih Bang, kalau untuk seandainya menjadi anggota Minang Maimbau tadi, ada kriteria tertentu nggak ya? Apa harus asli orang Minang? Karena kan ada keturunan Minang gitu loh Bang. Ada yang dari bapaknya Minang, ibunya di luar Minang, atau dua-duanya dari luar tapi hidup dan lahir di Minang gitu Bang. Itu kira-kira ada persyaratan nggak kira-kira itu Bang ya? Kalau secara formal sih kita di Minang Maimbau tidak ada persyaratan-persyaratan khusus kepada teman-teman yang ingin bergabung. Kita sangat terbuka bagi siapapun, kawan-kawan, terlepas dari profilnya bagaimanapun. Yang penting untuk kawan-kawan yang memiliki keinginan berbuat sedikit banyaknya untuk kampung halaman, silahkan bergabung. Kami tidak membatasi sama sekali. Mungkin kita sama-sama bisa memaksimalkan potensi kita masing-masing untuk kita berdayakan di kampung halaman kita gitu Pak. Jadi tidak ada syarat-syarat terkhusus gitu, kami tidak ada. Kami sangat terbuka aja gitu Pak. Oke, Bang Al Khairul. Kalau seandainya nih ada mahasiswa-mahasiswa IKM ini ingin ini supaya bergabung, kemudian kopi darat, minta kopi darat gitu Bang Al Khairul. Apakah mungkin ini Bang? Bisa saja, silakan. Sama-sama kita kopi darat di mana gitu. Gitu. Aman. Dan sedikit informasi juga sebenarnya kami di pengurus Minang Maimbau pun itu tersebar, tidak ada di Sumatera Barat semuanya. Saya sendiri dengan ketua, saya selaku vice eksekutif, sedangkan yang ketua itu berada di Jakarta, dan kami pun untuk bertemu secara langsung, secara fisik itu belum pernah. Saya dengan ketua, belum pernah sama fisik. Kami baru berkomunikasi bertemu secara daring. Artinya di sini ternyata fisik kita tidak bertemu atau terpaut jauh, pemikiran kita dan aksi kita tetap bisa kita laksanakan. Betul banget itu Bang. Dalam untuk memajukan yang namanya Sumatera Barat dalam hal itu ya Bang ya. Iya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ayo, nggak usah sungkan. Mari. Panitia IKM? Kayaknya memang udah mulai lapar ini Pak. Betul Bang Al Khairul. Ya, apa namanya? Bang, saya mau tanya nih Bang sebagai moderator ini. Kan iya Pak. Pernah enggak acara Minang Maimbau yang sempat booming gitu Bang? Yang diadakan oleh
Minang Maimbau sehingga seluruh pesertanya bisa dari seluruh dunia gitu Bang. Kemarin tuh sempat waktu itu webinar ya yang hampir itu 700-800 orang dari seluruh dunia dan pembicaranya itu dari ini dari Australia, tapi orang Minang itu Bang. Iya. Itu pernah waktu itu. Kalau sampai 700 sih belum pernah. Terakhir yang paling banyak itu kita mencapai 140-50-an. Waktu itu terkait bahasan tentang budaya. Jadi saat itu kita mengundang Mak Kati, juga Pak Hasril Caniago sebagai pembicara. Nah, itu yang paling banyak. Yang mungkin kalau dekat-dekat ini kita dalam tahap ulang tahun kita juga yang pertama. Jadi Minang Maimbau itu kemarin kita launching 28 Oktober 2020. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tahun kemarin. Dan sebentar lagi sudah mau anniversary. Hari jadian kita udah 1 tahun. Iya, Nanti kita ada webinar lagi. Itu salah satunya temanya kita akan mengundang peraih-peraih medali PON Sumatera Barat. PON Papua 20 kemarin. Yang Sumatera Barat nanti kita akan coba berbagi dengan teman-teman lainnya gimana sih pengalaman dan perjuangan dari Uda-Uda Nuni Kito yang berjuang kemarin di Papua kemarin. Jadi gitu. Oke, baik. Ini di kolom chat ada, saya nggak tahu ini Bu Intan atau Uni Intan ini dari KLHK. Mau langsung Bu Intan atau mau dibacakan saja? Pertanyaannya untuk Minang Maimbau. Dengan perjalanan Minang Maimbau sampai saat ini, apa tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan gerakannya? Mohon maaf, belum bisa menjawab secara langsung. Oke, sorry. Mungkin Bang Al-Khairul bisa menjawab, Bang? Oh ya, saat ini mungkin tantangan kami di Minang Maimbau sendiri saat sekarang dalam melakukan gerakan, terutama itu adalah kita masih mencoba untuk menumbuhkan keinginan dari teman-teman anak muda Sumatera Barat untuk memiliki adanya rasa punya tanggung jawab terhadap pembangunan Sumatera Barat. Saya sebelumnya, terutama ini buat teman-teman mahasiswa ini yang sekarang IKM ini, coba berpikiran bahwa kita sebagai pemuda itu tidak berpikiran apa yang bisa diberikan oleh daerah kepada kita, tapi coba kita berpikir bahwa apa sih yang bisa kita berikan kepada kampung halaman kita. Tidak harus kita memberikan sesuatu dampak yang luar biasa besar. Kita mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Kayak kemarin saya di kampung juga mencoba itu Pak, melihat yang terjadi pandemi ini itu kawan-kawan adik-adik sekolah SD itu kan sekolah daring. Karena kebetulan saya tinggal di kampung yang sebenarnya kampung Pak. Jadi di sini sebagian besar itu masyarakat ada yang bekerja sebagai petani, sebagai berkebun segala macam, orang tuanya, di mana adik-adik itu untuk bersekolah, untuk menyelesaikan tugas itu bingung sendiri secara materi, tidak paham, secara pengerjaan tugas mau bertanya di rumah sama siapa juga gitu. Saat siang orang tua kerja, malam orang tua di rumah udah capek juga, orang tua karena pekerjaan sebagai petani juga tidak paham dengan materi sekolah. Akhirnya saya coba kumpulkan, kebetulan mahasiswa-mahasiswa waktu itu kan dipulangkan semua dari kampung, coba dikumpulkan teman-teman. Ini di kampung mau diam-diam aja, mau tidur-tidur sampai siang atau gimana? Sayang kan kita sebagai mahasiswa, coba dikumpulkan, dibikin piket segala macam, kumpul pos ronda. Jadi setiap hari itu ada kelas untuk bantu adik-adik SD untuk pengerjaan tugas gitu. Senin sampai Kamis waktu itu. Jadi gitu Pak. Jadi coba berbuat kecil aja, jangan gengsi. Saya udah kuliah di sini segini, masa saya kerja kayak gini. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Jadi merubah pemikiran itu mungkin kami di Minang Maimbau coba terus komunikasi sama teman-teman dan lain. Cobalah kita untuk bisa berpikiran bahwa kita punya tanggung jawab terhadap pembangunan di daerah kita sendiri. Gitu Pak. Tapi terkadang gini loh Bang Al-Khairul. Ya Pak. Kalau enggak nampak Amisa Gunung itu, kayaknya kontribusinya masih kurang loh Bang. Menurut Abang model itu. Betul kata Abang Al-Khairul. Walaupun dari hal sekecil pun, ya kan? Tapi kan nggak dilihat orang gitu loh Bang. Ya.
Tapi kalau bawa emas itu satu gunung itu Bang, wah langsung Benar, itu benar sekali Pak. satu Itu provinsi Sumatera Barat itu langsung menyambut itu Bang. ya benar. Itu yang saya rasakan sendiri waktu saya mencoba melakukan hal itu di kampung sendiri. Jadi ya macam-macam lah komentar-komentar dari yang lain gitu. Tapi yang penting kita sadar bahwa yang kita laksanakan adalah hal yang positif, baik maupun bagaimanapun itu komentar orang. Yang penting kita jalan terus, dan yang terpenting yaitu dari diri kita pribadi sendiri, Pak. Kita mau lanjut atau mau berhenti, apa yang kita harapkan, yaitu letaknya di mindset kita sendiri. Apakah kita memang mengharapkan pengakuan orang, atau kita nothing tulus aja gitu, berbuat aja gitu. Apalagi kan kalau konten kreator kan perlu difoto itu Pak Bang Al Khairul. Kalau perlu divideokan. Kalau misalnya di foto dan di videonya di share untuk tujuan memberikan motivasi kepada yang lain itu nggak apa-apa, tapi buat dia janganlah. Oke kalau gitu. Oke, Bang Khairul, ini ada lagi nih dari Fadli, mau langsung? Halo, Fadli Halim. Mau langsung bertanya dengan Bang Al Khairulnya? Halo? Tadi saya sempat lihat raise hand tadi, Fadli Halim dari Fadli. Oke, baik. Fadli ini orang Minang merantau di Bandung, Bang Al Khairul. Ya, menarik sekali menurut Abang Khairul, apa hal-hal yang harus dibenahi dalam melakukan perubahan. Sejak dulu sudah ada program-program yang kalau sekarang sudah disebut dengan SDGs. Sebelumnya juga ada MDGs. Itu gimana pendapat Bang Al Khairul ini dalam hal ini? Oh ya, kalau untuk memulai sebuah perubahan itu kalau dari kami itu mencoba untuk merubah dari diri sendiri dulu, Pak. Jadi kita tingkatkan dulu secara pribadi kita masing-masing. Di mana saya tadi menjelaskan ada 3A tadi. Coba kita agama, adat, agama akademik. kita, secara adat kita, secara akademik kita. Artinya di sini secara agama kita juga sudah paham, secara adat kita, secara bersosial pun di lingkungan kita juga baik gitu, dan secara akademik kita juga paham secara akademiknya. Artinya setelah kita di pribadi kita sudah siap, sudah kita makan, nanti di lingkungan kita juga bisa lebih siap untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Jadi gitu Pak, kita mulai dari pribadi, kita mulai dari di lingkungan kecil kita, setidaknya tetangga-tetangga kita yang kayak saya misalnya di kampung tidak banyak yang berkuliah sampai keluar. Dengan adanya saya yang berkuliah sampai keluar, setidaknya untuk adik-adik, oh ternyata orang sini juga bisa kuliah di luar, sudah bisa itu. Jadi saya juga coba terus berikan motivasi-motivasi kepada adik, jangan hanya berpikiran bahwa kita orang kampung tidak bisa bersaing di luar, kita bisa kok bersaing di luar dan berkembang lebih gitu. Oke, benar-benar sekali. Berarti intinya adalah kembali kepada diri sendiri, lakukan perubahan walaupun itu hanya sekecil ya Bang ya. Dari hal yang Dan kecil. itu perubahannya perubahan yang baik pastinya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan, kira-kira pertanyaan ketiga? Silakan di raise hand, kita kasih kesempatan terakhir. Ada? Oke, kayaknya sudah cukup ini Bang Al Khairul untuk tanya jawab diskusinya, betul sekali. Baiklah, di akhir acara ini kita mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber atau pemateri kita, Profesor Dr. Haji Fazli Jalal, kemudian juga kepada Pak Dwi Marhenyono, dan yang ketiga adalah Bang Al Khairul Asrar. Mungkin kalau di sini, kalau dilihat Pak Marhen masih bergabung? Tidak ya. Baik, kalau begitu secara simbolis ini saya diberi tugas ini Pak Al Khairul untuk memberikan sertifikat sebagai pemateri
untuk Profesor Dr. Fasli Jalal PhD, kemudian juga kepada Pak Dwi Marhenyono S, STP MSI, dan terakhir adalah Bang Al Khairul Asrar SPI, ya, benar ya ini ya? Sarjana Perikanan. Oke, kalau begitu. Mohon Bang diterima sertifikatnya sebagai tanda terima kasih kami, apresiasi kami dari IKM ITERA terhadap waktu, materi, dan semua ilmu yang sudah diberikan kepada mahasiswa kami ini, kepada mahasiswa IKM kami ini, Bang. Siap. Oke, sudah? Nanti mungkin panitia akan mengirimkan ini nanti secara pribadi ke masing-masing pemateri kita. Baiklah, sebelum saya tutup acara ini, maksud saya sebagai moderator pada kegiatan webinar IKM ini, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata, ucapan, atau sikap saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan kepada semua pemateri, terima kasih atas waktunya sudah bersedia memberikan materinya kepada kita semua. Baiklah, saya tutup tanya jawab dan penjelasan dari 3 pemateri kita ini. Selanjutnya kita berikan waktu dan tempat, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Dan juga pemateri kita tadi, semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan video pembentukan Ikatan Keluarga Minang Institut Teknologi Sumatera. Selamat menyaksikan. Merasakan sendiri di rantau orang bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak perbedaan budaya, kebiasaan, dan lain-lainnya. Apalagi jika Anda tidak memiliki keluarga, sanak saudara, dan teman. Hal tersebut yang nantinya bakal dirasakan oleh Yusuf untuk pertama kalinya di perantauan. Assalamualaikum mama apa? Kok awak sampai di ITERA? Alhamdulillah selamat. Oh jadi man do, Biko makan bahagia lah do. Oh jadi Biko ada ATM lagi sekolah man. Radio mah, oh de baru sampai mana? Panik mungkin para istirahat. Radio assalamualaikum. Maaf kak, kurang dengar kak. Yuk, lah kak. Wak Sakia, kak ada sahabat kak dari mana? Dari Vicky. Aku prodi dia. Prodi geofisika, kakak prodi apa? Geomatika. Sama kan? Iya, payah mana gitu kan? Minang kak? Iya bang. Bulan kak kalau itu dari mana? Awal lagi dari saya. Produk festival kereta. Oh, sudah suka. Iya. Baru kumpul sekarang. Iya baru sampai nanti. Oh, baru dari kantor nggak? Iya. Di siapa? Kak kenapa dari kampung? Agak mana? Oh, agak. Kosong.
susah nggak sih TPB? Payah nggak sih masa TPB kok? Iya mak, kecil kating TPB ku yuk susah. Soalnya IP-nya tuh randa-randa. Yo kasih lo. Yo mak TPB payah, kecil kating saya IP-nya randa-randa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah yang di ATM tadi. Iya, Kak Bu. Boleh duduk. Oh, orang Minang loh. Iya. Gimana tiba tuh? Barusan tadi Ibu. Oh, barusan. Atau mana udah? Pak dari Pariaman. Oh, Pariaman. Ya udah terima. Kami dari Bukit Tinggi tadi udah. Prodi ya? Prodi sama lo kami juga kita. Prodi ya. Nah, itu ada. Terus santai deh. Halo, assalamualaikum. Ada kelas hari ini? Oh, ada kelas woi. Wah iya, lupaan. Aduh. Oh, makasih ya. Assalamualaikum. Nah, kami ada kelas. Duluan kami deh. Oke. Lu tahu nggak itu laprak yang baru? Hai Le, gimana kabarnya Le? Sehat Le. Kau gimana Le? Sehat Le? Sehat juga Le. Dari mana kau Le? Aku dari Beta Le. Mungkin para lu sebuah perkumpulan yang bisa merangkul kawan-kawan Minang tuh kayak kawan yang tadi itu mungkin tanya ke kawan dan Batang mungkin bisa pemikiran. Tujuan Wak mengundang kawan-kawan yang dari Minang di Sikogo, dia mencari apa tuh ada kawan dari daerah lainnya, jo kawan dari daerah yang kamu kayak lama gitu yang mikir. Kalau Wak kan petang tuh di mana surang gitu, tidak ada keluarga di Sikogo. Wak nio membuat sebuah tempat atau wadah gitu untuk kawan-kawan dari Minang lain berbagi kisahnya di Tampe Wak nang kini Pak. Jadi adakah kawan-kawan yang setuju jawab gitu? Setuju sih, berarti kayak himpunan gitu nggak sih? Mungkin dia kayak himpunan. Tapi kalau himpunan tuh bukannya ada yang kurang gitu nggak sih? Iya. Ada saran. Jadi boleh perkumpulan gitu. Iya. Tapi namanya apa gitu? Komunitas apa ya? Coba aku. Komunitas Minang. Kurang pas ya, komunitasnya kayak cakupannya ketek gitu. Nggak tahu Wak, beberapa tahun ke depan bertambah banyak orang Minang di Siko. Jadi kalau untuk komunitas kurang pas nggak sih? Oh berarti kau unit kegiatan mahasiswa jadi mana? Tidak langsung kayak gitu lah. Kau ada nanti lah, baca tak lah nanti setiap. Ya terdaftar satu setiap karena bau gua. Nah, bisa enak. Nah, apa bahasa anak ini gua? Untuk namu lah, yang pertama namu loh. Oh iya namu lah. Kalau kebetulan apa keluarga mahasiswa Minang, Pak. Himpunan mahasiswa Minang nggak sih? Beda lah, Wak. Nggak himpunan udah. Kau nak prodi kan? Maksudnya kalau menurut Pak yang paling cocok itu ikatan keluarga Minangkabau. Pak menurut itu, ya soalnya itu awak dari Minang gitu kan, yang ada di perantauan. Nah jadi awak tuh mau dan tidak mau tuh harus saling terikat Pak. Gitu. Nah dari ikatan itu awak semua dari daerah Minangkabau. Gitu kan. Nah jadi misalnya cocok tuh rasanya kalau awak beli namanya ikatan keluarga Minangkabau. Nah, tapi susah sih. Jadi Wak kayak keluarga lebih terikat gitu ya. Lebih terikat gitu lebih lebih. Setuju Wak. Setuju Wak kalau ikatan keluarga Minang. Ikatan keluarga Minang. Mungkin itu saja dulu. Awak untuk progres yang kedepannya mungkin bisa lo awak bahas. Nah awak apa dulu kan Mbak IKM ko namanya kok bisa dibukuan. Ada. Jadi kawan, jadi setuju kan Jo ide dari Ikatan Keluarga Minangkabau tuh. Setuju baik. Yang untuk rancang tuh untuk menampung adik-adik yang besok kuliah di situ ya kan. Nah itu awak bisa lo cocok gua kan daerah kan lain tuh. Malah teh gitu kan. Ya soalnya kalau bahasa Indonesia gua patah patang. Ya sih. Bisa saya. Aku nggak bisa deh. Bisa saya. Gua lama sekam. Betul kan. Nah, Iko sih tujuan untuk kawan nih. Mungkin selanjutnya Iko kabar. Berkabar sih. Berkabar sih lah. Nomor lagi. Iko bakal progres ke depannya. Iko susun sama. Nah, mantap benar.
Berarti Lafix kan namanya Ikatan Keluarga Minangkabau itu kan? Ikatan Keluarga Minangkabau. Nah, kalau berapa lu 2 kali tadi kan? Iya. Nah. Ayo. Berdirinya sebuah perkumpulan bukanlah hal yang mudah, seperti membalikan telapak tangan. Butuh perjuangan, waktu dan tenaga, serta pikiran untuk menyatukan berbagai pandangan yang ada di masing-masing diri orang. Tetapi karena kekuatan bersama, akhirnya terbentuklah Ikatan Keluarga Minangkabau. Kan menghentikan ayahnya. Nah, latihan ya, nih kawan-kawan. Lancar, balik. Iko yang sebelah kiri, Iko yang sebelah kanan. Wah, mandok kena. Bisa sebelah kanan siap ya. Lah, lah. Woi, tunggu lu, woi. Tunggu lu ah. Dapat lah. Apa? Tunggu lu. Terangan. Oh, di mana dah? Tapi gak ada. Oh, ya. Nah. Satu. Nah, tepuk nanti. Oh, yang tepuk apa tuh? Nah, good job. Hey, oh. Sobat. Dengan segala kekurangan dari segi peralatan, pakaian, dan lainnya di IKM ITERA, tidak menutup kemungkinan IKM ITERA dapat berhasil menuai prestasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Baik, sekian video pembentukan IKM ITERA. Diingatkan untuk kawan-kawan yang alumni isi absen, silakan isi absen di link presensi yang ada di kolom chat Zoom. Dan kami beritahukan kepada kawan-kawan yang tadi sempat mengajukan pertanyaan kepada pemateri atau narasumber awak, silakan menghubungi kontak panitia yang ada di kolom chat Zoom. Sekali lagi diingatkan untuk kawan-kawan yang alun mengisi link presensi, silahkan diisi melalui link yang ada di kolom chat Zoom. Dan untuk kawan-kawan yang tadi sempat bertanya ke narasumber atau pemateri awak, silahkan hubungi panitia dengan kontak yang tertera di kolom chat Zoom. Baik, untuk agenda selanjutnya, awak akan melakukan sesi dokumentasi. Oleh karena itu diharapkan kepada kawan-kawan untuk dapat menyalakan kameranya
karena awak akan melakukan dokumentasi. Ditunggu untuk kawan-kawan yang lain yang alun medan kamera, silakan di DM kameranya terlebih dahulu. Oke, untuk slide pertama, boleh senyum sadunya bergaya agenda Pak aja. Dalam hitungan 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih banyak untuk sanak-sanak, udah Uni, Bapak Ibu yang telah join di acara Hariko. Mudah-mudahan acara yang Wak hadiri Hariko bisa memberikan manfaat untuk diri Wak pribadi dan juga untuk lingkungan Wak nantinya. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk IKM ITERA yang ke-6. Semoga IKM semakin jaya, semakin sukses, dan semakin lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin untuk acara Wak cukup sekian. Ambo selaku MC untuk acara Hariko memohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kehilafan, ataupun mungkin kelebihan. Semoga kawan-kawan bisa memaafkan dan semoga Wak bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan keadaan dan juga kondisi yang jauh lebih baik dari Ko. Mudah-mudahan kawan-kawan sehat dan sukses selalu. Sekali lagi terima kasih banyak. Dipersilakan untuk kawan-kawan meninggalkan Zoom. Oleh karena itu, Ambo Khairunisa dari Program Studi Sains Aktuaria Angkatan 2020 Institut Teknologi Sumatera pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.